live live melalui TikTok Live gitu ya. Untuk mempersingkat waktu tentunya mengefisiensikan waktu, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Irfan sebagai Sanati Jarot PB. Kepada Pak Irfan mohon memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum nanti masuk langsung ke materi yang akan disampaikan oleh Kang Ilham sebagai praktisi dari streamer TikTok dan affiliate TikTok, bagaimana mensiasati TikTok itu untuk menghasilkan materi atau cuan. Alangkah lebih baiknya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Sekretaris Sanati Jarot PB. Kiai merupakan sponsor utama ataupun yang memiliki hajat di kegiatan pelatihan bisnis online ini. Kepada Pak Irfan, dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas? Jelas, sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua telah berikan karunia berupa kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul di meeting Zoom ini untuk pelatihan digital marketing, pelatihan bisnis online mengenai afiliator. Tidak lupa salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hudam peserta yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan jazakumullah pada para panitia yang telah menyiapkan semua acara ini sehingga kita ke depan acara ini bisa berlangsung ya dengan baik. Yang kedua, saya ucapkan jazakumullah kepada narasumber Kang Ilham, Kang Riki, dan nanti siapa ya satu lagi ya kalau memang ada gitu kan ya. Saya ucapkan jazakumullah, semoga para narasumber yang telah memberikan atau meluangkan waktunya di pelatihan ini selalu diberikan karunia oleh Allah SWT, keberkahan, kesehatan, kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan para hudam yang ikut dalam pelatihan afiliator ini, saya berharap kepada semua untuk membuka pikiran kita dan menghilangkan ego dalam kita, dalam pikiran kita, hati kita, supaya apa yang disampaikan oleh narasumber sangat sangat bermanfaat lah gitu ya. Menurut ya ada cerita kan seperti bahwa kalau kita pemikiran kita sudah penuh ataupun ego kita terlalu tinggi, apa yang disampaikan baik yang di depan itu sebodoh apapun atau sepintar apapun yang bicara di depan itu tidak akan masuk gitu kan ya. Oleh karena itu tolong saya berharap banget kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan para hudam untuk betul-betul mengosongkan pikiran kita, menghilangkan ego kita bahwa afiliator ini ataupun pelatihan afiliator ini sangat-sangat bermanfaat
untuk kita semua, untuk memberikan peluang ya, usaha ya pada kita semua gitu kan ya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu para hudam, saya sangat berharap banget semuanya betul-betul konsentrasi dan ikut semua apa yang disampaikan oleh narasumber, supaya kita bisa betul-betul mempraktekkan apa-apa yang disampaikan oleh narasumber. Kenapa diadakannya afiliator ini atau pelatihan bisnis eh, online ini untuk afiliator? Karena kita tahu sendiri bahwa dengan afiliator ini sangat-sangat mudah ya, atau bukan mudah ya, memberikan ruang ya yang sangat luas gitu ya. Kita bisa kerja di mana saja dengan penghasilan ya, untuk UMR ataupun lebih dari UMR, insya Allah lah. Kalau kita fokus, sudah banyak yang contohnya gitu ya. Apalagi narasumber kita ini betul-betul bukan hanya teori, tapi narasumber ini beliau juga adalah sebagai afiliator juga, yang dimana mereka semua atau para narasumber ini sudah sangat apa ya, di afiliator ini menguntungkan lah untuk gitu. Jadi saya berharap banget nih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hudam, supaya betul-betul mengikuti yang disampaikan oleh narasumber. Mungkin Kang Mujib, untuk tidak terlalu panjang ya, biar Ya, tidak terlalu malam, saya oke. cukupkan sekian. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Pak Irfan yang nurjana yang sudah menyampaikan sambutannya dan sebagai pelecut semangat ya untuk pembelajaran TikTok TikTok afiliator ke depan. Ya mungkin pertemuan untuk Zoom-nya 2 kali. Selanjutnya nanti kita akan live melalui live TikTok ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman langsung praktek, langsung memanfaatkan hasilnya, langsung mengulik tips and tricksnya dalam affiliate TikTok ini. Bagaimana kedepannya, bagaimana mensiasati, menghadapi atau menghasilkan keuntungan dari aplikasi TikTok ini untuk masa depan ataupun untuk kehidupan yang akan datang. Baik, tidak panjang lebar tentunya akan saya undang saja. Beliau ini namanya Ilham Fajar, sudah malang melintang mungkin dari awal TikTok ada. Nah, beliau ini sudah mengulik dengan berbagai produk ya. Di antaranya yang beliau geluti itu salah satu produknya produk gamer dan juga streamer ataupun live di alat-alat game gitu ya. Kang Ilham Fajar ini tentunya bukan pembicara sembarangan yang sudah berkali-kali ikut di challenge challenge TikTok dan juga sudah bisa menghidupi keluarga kecilnya dengan hasil penghasilan dari affiliate TikTok tentunya. Baik, tidak panjang lebar saja, silakan Kang Ilham masuk dan cek sound untuk bisa menyampaikan materi. Saya berikan waktu seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, jazakumullah ya rekan-rekan yang udah menyempatkan hadir. Terima kasih juga udah disambut juga. Dan benar tadi ya kata Pak Irfan bahwa di sini kita benar-benar harus banget buat ngosongin pikiran dulu, ngosongin gelas dulu nih supaya nanti kita bisa dapat untuk ilmu yang barunya. Nah, sambil mau nanya juga nih, apakah di sini bulan-bulan ini terakhir ini nih, sebelum kita mulai ada nggak sih rekan-rekan sini yang kesulitan buat bayar canda? Di komentar aja, di chat boleh. Semoga semuanya bercandanya lancar ya. Nah, teman-teman di sini apakah di sini udah pada punya akun TikTok atau udah pada download akun TikToknya? Silakan Di komentar aja dijawab. boleh.
Mantap. Sudah, Diana sudah, Aldri sudah, Nabila sudah, Vivo sudah. Oke, siapa lagi di Irfan sudah, Yusuf Yayan sudah, Bandung. Dede sudah, Mujib sudah, Irfan udah, Yudi sudah, Depa sudah, Eka sudah, Mia sudah, Irfan udah. Wah, ini banyak yang udah ya, mantap juga. Oke. Nah, teman-teman semua di sini. Nah, di sini siapa yang followernya tuh masih di bawah 600? Coba. Follower masih di bawah 600, coba absen dulu. Followernya yang masih di bawah 600. Oke, Yo, ini komen. Oke, ini tanya-tanya. saya Ago, ada Sabian, ada Fatir, ada Surya, ada Irfana Kang Ismail, ada Ilham, Sarin, ya, ada Iman. apakah alangkah baiknya ya ada apa namanya saling apa namanya kalau ditanya jawab semua gitu. Maksud saya bukan Nah, di chat. Jadi biar rame gitu Kang Ilhami juga biar enak tuh tekannya gitu. Kalau nah berharap sih ya. saya sangat ada betul-betul ada saling tuk tekannya ya biar Hmm, betul-betul hidup sih acara ini tuh gitu. Mungkin itu ya Kang Punten Kang Ilham. Saya ya, potong dulu. siap, Ya gak kemana apa-apa. Kang Ilham. Baru Assalamualaikum. kau. Nah, teman-teman semua di sini kalau misalkan yang mungkin ya lagi ada kegiatan dan juga nggak bisa open mic, nggak apa-apa di komentar aja. Tapi kalau misalkan rekan-rekan di sini yang lagi nyantai di rumah, lagi kosong, misalkan terus juga misalkan di rumah nggak ada siapa-siapa, boleh open mic aja juga nanti langsung dijawab aja kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan. Dan juga di sini kita ada ya Oke. tadi ya, oke siap ada Vivo tadi ya tap tap player guys. Wih, ini kita udah kayak live streaming ya. Ada Iwan, tadi ada Rafid, ada Yayan, oke dari Septo. Nah teman-teman di sini tadi kan di bawah 600 nih teman-teman di sini ada yang udah di atas 600. Nah, ini di atas 600 itu ada Oyong ya. Oyong di atas 600. Oke. Teman-teman semua di sini udah ada yang di atas 600. Supaya di sini kita saling ini guys, saling kenalan juga. Oke, 17K. Arif udah 17K nih. Ada Sri Mulyani baru dikit, nggak apa-apa. Kita mulai bareng-bareng dari nol. Ada Zodiac, ada Faril, ada Yedistira, ada Naimah, ada Adrit di atas. Oke. Solihin di atas 500 lebih. Oke, Risma udah 1400. Nadi Daun 10.000, Vivo 1000, Reva 2000. Oke, mantap ya. Nah, teman-teman semua di sini udah ada yang dapat penghasilan dari TikTok. Siapa coba? Yang udah dapat penghasilan dari TikTok? Farizal 1000. Belum. Nenang 1000 belum, belum ada nggak apa-apa. Aldrit udah saya katanya ya. Yang udah dapat penghasilan. Oke, udah ini udah. Oke, sip. Mantap. Tar. Ada yang belum ya? Nur belum, Naura belum, Maimah belum. Oke. Freddy pernah dikit. Oke, nggak apa-apa. Belum belum ada nggak apa baru 29. Oke, belum nggak apa-apa. Nah, di sini teman-teman, di sini ada nggak sih rekan-rekan di sini yang pernah jualan produk atau teman-teman di sini yang seller? Siapa yang seller? Yang jualan produk? Seller. Jadi teman-teman tuh di sini punya produk terus jualan. Siapa di sini coba? Yang seller siapa? Kita absen dulu nih. Yang Oke, seller ada Irfan, ya, ada Irfan. Yudi. Irfan. Supaya di sini kita bareng-bareng sambil kenalan juga nih. Oke, ada Mia, Mia belum pernah. Oke, ada Mustafa, ada Nidaun influencer, ada Nurma saya katanya. Bisa minta sampel gratis nih kata Aldrit. Nah, nanti dibantu nih dari ini ya dari Sajerut mungkin ada sampel. Nah, jadi kita harus aktif ya. Soalnya teman-teman di sini Ya, nanti di sini kita bakal ada bocoran di mana nanti terakhir tuh bakalan ada kuis. Jadi teman-teman semua harus tetap untuk on cam, harus juga untuk tetap interaksi juga supaya nanti teman-teman nanti dapat hadiahnya. Oke. Jadi teman-teman semua harus standby di sini jangan kemana-mana, jangan kabur ya guys ya. Jangan kabur dulu. Oke sih ada Eoyong, ada Radit, ada Sri, oke, ada Tri udah 1.500. Udah pernah dapat 100.000, mantap nih Tri ini. Oke, ada Nur Hayati, oke, teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman kan tadi kan aku nanya yang udah punya produk nih. Nah, di sini siapa teman-teman nih yang pengen jualan tapi nggak punya produk? Nah, siapa nih yang pengen jualan tapi teman-teman tuh bingung gitu. Aduh, nggak punya produk nih Boleh Kak, terbatas. saya Nah, Kak. siapa nih? Oke, boleh, boleh. Nanti tenang, kita bakal balik gini. Oke, ini ada Nasya, ada Eka, ada oke. Maulana Ahmad, ada Susi Bandung, ada Iwan Sauji, Nur Amanah. Oke, ada Irwan Mulyono, Irfan Ismail, Sailani. Oke, ini baca-baca komen ya. Oke, teman-teman semua ini kebetulan banget di sini kita bakalan belajar di mana di sini kita bakalan belajar juga. Kalau misalnya teman-teman nggak punya produk, di sini kita tempatnya ya guys ya. Oke, kita bakalan mulai aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semua di sini aku mulai untuk jualan TikTok tuh, jualan produk-produk TikTok tuh dari tahun 2020 di mana itu awal COVID. Sebelumnya itu aku tuh hanyalah seorang driver Gojek atau Grab teman-teman. Jadi di mana dulu tuh kalau misalkan dapat penghasilan tuh ya
habisnya tuh kadang-kadang buat ganti HP baru, terus uangnya habis lagi, terus kadang-kadang juga servis motor habis lagi uangnya, terus tiba-tiba COVID tuh. Nah pas COVID pastinya bingung ya kan ya. Nah pas COVID tuh kan benar-benar bingung banget tuh. Udah mah nggak boleh keluar, terus disuruh diem di rumah, terus kan ngapain? Nah akhirnya dari situ tuh kebetulan kebetulan situ bahwa bikin konten dulu nih. Nah, awalnya tuh konten tuh nggak di TikTok dulu. Dulu tuh namanya tuh adalah Kelly ya. Ingat ya, teman. Nanti bakal ada pertanyaan nih. Dulu tuh TikTok tuh sebelumnya tuh adalah Kelly ya, Kelly, dan sekarang dia tuh namanya ganti jadi sebuah TikTok ya, teman-teman semuanya. Nah, di sini aku udah mulai iseng-iseng tuh download TikTok. Nah, pas TikTok tuh dulu tuh banyak-banyaknya tuh ya yang joget-joget gitu kan, yang lip sync. Jadi dulu tuh aku tuh nyari, loh kok di TikTok tuh kontennya pada gini gitu kan. Kenapa di sini tuh nggak ada yang bikin konten game. Nah, karena aku di situ kebetulan bikinnya konten game ya. Nah, disitulah aku mulai bikin konten game, teman-teman semuanya. Nah, aku tuh bikin konten game tuh dari bulan Juni 2020 ya, teman-teman. Ntar ini kita coba next dulu aja supaya bisa. Nah, dia teman-teman semua ya. Jadi aku pelajaran dari nol. Jadi teman-teman semua, aku tuh bikin akun tuh benar-benar dari nol follower juga, benar-benar juga dari nggak, bukan siapa-siapa juga, dan benar-benar tuh belum ada penghasilan apapun ya, teman-teman semuanya. Nah, aku bikin TikTok tuh dari tahun 2020 bulan Juni, dan juga ketika 1 tahun itu bikin dari tahun 2020 sampai tahun 2021 tuh benar-benar belum ada penghasilan, guys. Soalnya kenapa? TikTok itu nggak ada monetisasi teman-teman dulu tuh. Cuman paling ya kalau misalkan mau kita live, terus nanti kan ada yang ngasih gift. Tapi kan itu kan untung-untungan gitu ya. Kalau misalkan ada yang ngasih gift syukur. Tapi kalau misalkan nggak ada yang ngasih gift ya udah gitu kan, nggak dapat apa-apa. Jadi dengan adanya TikTok Shop ini, aku bersyukur banget teman-teman. Dimana ketika aku udah bikin konten nih, di chat nih, ada di chat dari seller nih, dari orang Tokopedia-nya langsung. Maksudnya kan dulu belum Tokopedia ya, dulu tuh masih TikTok. Di chat dari TikToknya nih, Kang cenah, Kang Ilham cenah, Mas Ilham, mau nggak nih ada ini apa sih, ada fitur namanya TikTok Shop cenah. TikTok Shop tuh apa? Nah, aku tuh mikirnya tuh si TikTok Shop itu bakal ribet. Ribetnya tuh kayak apa? Ribetnya tuh kayak si Instagram kan. Instagram tuh harus butuh ini, butuh website sendiri, butuh daftar Shopify gitu kan, itu bener-bener ribet banget ya. Aku tuh mikirnya kayak gitu. Ternyata ini bener-bener simpel banget, teman-teman. Di mana dulu tuh teman-teman, di mana kalau misalkan TikTok itu dia tuh ngasih produk ke kita, jadi dia tuh kan minta alamat nih, minta alamat, terus nanti dikirim produknya. Nah, habis itu nanti kita bikin kontennya tentang apa, dan nanti tinggal tautin keranjang kuning. Nah, TikTok tuh kayak gitu, teman-teman, dulu ya. Dulu tuh kayak gitu. Jadi bener-bener dulu tuh kreatornya masih sedikit, di chat langsung dari orang-orang TikToknya, dan juga teman mereka tuh bener-bener ngechat nih mau nggak, terus dia dimasukin ke grup kan, grup nih. Misalkan ada dari Bardi nih produk ini daftar, isi alamat dikirim. Ada juga dari Privan, daftar, isi alamat, kirim. Terus bener-bener kayak gitu, teman-temannya itu bener-bener gimana, itu tuh bener-bener membantu banget lah di TikTok Shop itu. Nah, teman-teman semua, ketika awal aku jualan itu benar-benar gak ada, teman-teman. Di mana aku jualan tuh benar-benar gak ada yang beli, guys. Jadi gimana ya? Jadi benar-benar sempat patah semangat juga. Tapi walaupun patah semangat ya tetap tuh juga harus tetap bikin konten. Kenapa? Karena udah disupport produk dari seller juga. Jadi ya kita mau nggak mau ya tetap harus bikin konten. Nah, syukurnya pada beberapa bulan berikutnya juga bikin konten nih. Nah, mulai ada nih penghasilan juga nih dari 261, 592, 502. Ini banyak banget nolnya, guys. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan di sini aku dulu tuh jualannya tuh apa? Jualannya sarung jari. Dulu sarung jari itu harganya cuma berapa ya? 1.000 2.000 perak pokoknya, sarung jari. Terus juga jualannya kipas HP. Terus jualan ini, guys, apa dulu tuh tisu ya, guys ya, tisu, masker yang dakbil gini, guys. Nah, itu masih masih payu banget tuh masker. Terus juga jualan apa lagi ya? Speaker, terus pokoknya pokoknya produk-produk game aja dulu tuh aku tuh ya. Dan juga teman-teman tetap jualan di sini, dan juga akhirnya teman-teman semua di sini dapat juga yang sampai 300 juta ya, guys ya, untuk omset kotornya, teman-teman semuanya. Nah, itu tuh benar-benar dibantu juga dari TikTok ya, guys ya. Nah, teman-teman, sini aku mau nanyain juga, di mana di sini apa sih perbedaan dari Agak reseller, slow. dropship, dan juga affiliate? Teman-teman boleh banget dijawab nih, perbedaannya apa nih, Kang guys? Ilham, agak slow, agak slow. Ya ini, ya maaf maaf Kang Uci. Oke, teman-teman di sini. Perbedaannya reseller, dropship dengan affiliate. Apa? Coba. Jadi Capek bang, jadi seller. Ya, betul banget ya. Jadi seller tuh capek banget nih. reseller, Wajar. Ya, bedanya reseller apa coba? Reseller itu apa? reseller orang yang apa ya, menjualkan produk orang ya bang ya. Ya, 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 orang. Ya maksudnya
Ya kurang lebih itulah. Oke, Oke. Ada nggak lagi yang apa-apa. lain boleh. Lain Kang boleh. Yuk, Rizky, boleh. sok Ya, silakan apa? Kang Pipo boleh. Apa siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Saya dulu. Sok, Oke, mangga. Kang Pipo dulu, mangga. Kalau reseller itu kita membeli barang dulu dari pabrik atau apapun itu, lalu kita jual lagi. Ya, Kalau Tuh, dropshipper itu kita tanpa membeli, tapi kita bermitra dengan si pabrik atau si penjual tersebut, dropshipper. oke. Kalau afiliator, apa ya? Afiliator itu ya seperti tadi Kang siapa tadi sih? Kang Ilham, Ilham. berarti kita ditawarin atau sama juga sih bermitra juga. Ya mungkin itu yang untuk Oke. aplikasi saya Oke, kurang Ya, tahu. siap. ini Terima ada kasih ya tadi ya. dari ini, Kang, dari Oke, chat nih, sok. Kang Yayan Mulyana. Orang Oke, yang menjualkan produk, mungkin reseller ya. ya betul. Orang, Assalamualaikum, boleh bantu jawab? Boleh, mangga, boleh, mangga. boleh. Dari Kang siapa ini? Sama M Zuhri di Oh Palembang. iya, silakan. Oke. Kak. Hmm. Ini berhubung saya udah main affiliate juga kan. Oh Itu iya. kalau seller itu biasanya orang yang menjual produknya sendiri atau yang punya Oh, produk. oke. Kemudian kalau dropshipper itu biasanya orang-orang yang mengambil produk dari seller gitu kan. Jadi dia menjual kembali dari seller. Nah, kalau affiliate itulah orang-orang yang menjualkan produk dari seller atau boleh katakan makelar lah gitu, gitu. Ya, Nah, bahasa itu. dulunya makelar sih, betul-betul. Baik. Nah, gitu. Jadi dia nggak punya barang sendiri tapi menjualkan produk orang lain. Ya, betul. Itu kira-kira seperti itu. Siap, nuhun. Terima kasih. Ya. Oke, masih ada yang mau Oke, jawab lagi? sama-sama. Oke, baik. Mungkin ada yang belum dijama. Silakan, mungkin boleh Isa dulu. Tapi nggak usah live grup ya. Kita sambil jalan aja. Bagi yang udah dijama mungkin bisa lanjut ya. Ya, boleh kalau misalkan mau sambil sholat dulu, mangga. Yang belum sholat dulu aja. Iya. Oke, siap. Oke. Oke, nggak apa. Mas Solihin sholat Oke. isya, boleh, mangga. Ya. Baru nyimak. Oke, siap. Nah, teman-teman semua di sini kita bakal bahas untuk perbedaannya ya. Reseller, dropship dengan affiliate. Nah, di mana di sini kata reseller tuh kita tuh harus banget ribet dengan stok produk. Dan juga kalau misalkan kita reseller tuh di sini kita harus beli banyak nih supaya di sini kita dapat harga yang benar-benar murah. Dan juga di sini kita reseller tuh kan harus benar-benar package sendiri ya. Dimana kan kalau misalkan kita beli dari pabrik itu kan belum ada brandnya nih. Dimana kalau misalkan sini kita harus bikin brand sendiri juga bikin packingnya juga pasti harus banget sendiri nih. Dan juga nanti kita juga harus banget nih ribetnya dengan pengiriman sendiri dari reseller juga nih. Dan juga di sini di mana di sini kita harus banget juga untuk branding sendiri juga nih teman-teman semua. Dan juga nanti di sini kita mengatasi komplain juga pasti sendiri juga nih guys. Soalnya di sini kita adalah reseller ya teman-teman. Nah, jadi kita juga ada banget ini dropship. Dropship itu lebih lebih enak ya sedikit ya. Dimana nanti kalau misalnya teman-teman tuh produknya langsung dikirim dari pabrik. Dan juga kalau misalnya teman-teman dropship tuh bisa beli satuan ya teman-teman semua. Dan juga nanti brandnya itu disiapin juga dari pabriknya juga. Juga kalau misalnya teman-teman juga nanti packingnya juga disiapin dari pabrik teman-teman semua. Dan juga nanti teman-teman tuh branding. Nah, teman-teman tetap di sini harus banget untuk brandingnya juga untuk sendiri guys ya. Soalnya kan teman-teman mau nggak mau teman-teman harus banget jadi sales marketingnya supaya nanti produknya terjual. Dan juga terakhir di sini teman-teman harus banget mengatasi untuk komplainnya juga ya guys ya. Nah, sini kita ada yang lebih simpel lagi itu adalah affiliate. Jadi teman-teman semua di sini nggak perlu modal produk, tapi teman-teman di sini modalnya adalah modal konten ya teman-teman semua. Teman-teman di sini nggak perlu memiliki produk karena nanti produknya langsung dikirim produk sampelnya dikirim langsung dari pabrik atau dari brandnya. Dan teman-teman di sini nggak perlu stok barang karena teman-teman nanti jual produknya hanya menggunakan via tautan link atau keranjang kuning. Nah, teman-teman juga di sini tetap harus perkuat di branding. Nah, dari semua ini nih, teman-teman tahu nggak sih persamaan ya guys ya? Persamaannya apa sih dari ketiga ini? sama menjual produk orang lain. Oke, Bang Freddy sama-sama Dan menjual lagi produk yang lain. Terus, apalagi nih persamaan ya, persamaannya. sama-sama harus kuat di branding. Ya, harus kuat di branding. Nah, itu betul banget ya Oke. Naura ya.
Di mana di sini teman-teman semua, kalau misalkan di sini kita jadi reseller, jadi dropship dan juga affiliate di sini sama-sama di sini kita harus kuat di branding. Karena apa? Karena di sini kita menjual produk yang berbeda-beda teman-teman. Di mana kalau misalkan dulu misalkan teman-teman ya dulu reseller misalkan teman-teman dulu misalkan ngejualnya casing HP. Terus teman-teman misalkan yang dropship dropship misalkan teman-teman jualannya gelas atau kaos kaki misalkan ya. Terus teman-teman nanti ke affiliate, misalkan affiliate teman-teman nanti jualannya misalkan nih misalkan nanti teman-teman di affiliate malah jualannya lipstick atau teman-teman nanti misalkan jual HP itu beda sebelumnya ya. Jadi teman-teman semua di sini harus banget perkuat di branding. Kalau misalkan teman-teman di brandingnya udah dipercaya sebagai penjual dan juga orangnya amanah, ini teman-teman jualan apapun apapun itu pasti bakalan dibeli ya teman-teman semua. Jadi bener ya tadi persamaannya itu adalah apa branding, branding juga branding ya teman-teman semua. Nah, di sini kita bakal mulai teman-teman semua. Nah, di sini kita pernah nggak sih teman-teman ketika lagi main ke mall atau ke pasar, teman-teman tuh ada yang nawarin brosur. Teman-teman keganggu atau nggak? Ketika teman-teman lagi ke mall atau ke pasar gitu, Terganggu. keganggu ya? Oke, keganggu kata Vivo. Yang lain keganggu nggak? Keganggu. Keganggu. Oke. Nah, Keganggu. keganggu. Oke, kata Bre keganggu. Nah, di mana Sama teman? terganggu. Keganggu ya, betul Ya, banget teman-teman semuanya. Karena apa? Karena kita tuh niatnya tuh kan ke mall tuh misalkan nih kita tuh ke mall tuh maunya main gitu kan, tapi malah disuguhin buat beli gitu kan kita tuh jadi nggak enak ya, jadi kayak ragu gitu kan. Apalagi kalau misalkan teman-teman misalkan nih kalau misalkan aku nih kalau alun Bandung tiba-tiba ada yang jualan misalkan mahasiswa, terus dia tuh bilangnya tuh ini beli Kak buat donasi, tapi kan kita juga nggak tahu ya apakah dia buat donasi atau enggak. Nah itu juga benar-benar kita bikin kadang-kadang bikin kagok juga ya teman-teman semua. Karena apa? Karena di sini yang namanya orang itu nggak suka yang namanya dijualin ya teman-teman semua. Jadi di mana di sini kalau misalnya aku ini bikin kontennya tuh soft selling teman-teman. Jadi aku tuh bikin soft selling di mana ketika aku bikin konten game, kita teman lihat sini nih, aku bikinnya konten game ya guys ya, nih gawai game. Tapi di sini aku jualnya produknya apa? Jualnya aku produk masker. Jadi aku nih, aku ngeliatin ininya doang nih, ngeliatin ini doang. Nah gitu guys ya. Jadi di mana kalau misalnya teman lihat tadi kan kita nggak bilang ini beli masker kan enggak ya. Di mana teman-teman itu kan ada yang nanya tuh, Kak kalau misalkan di sini kita pakai kuota nih main gamenya boros nggak sih? Tapi di sini aku balas juga kan tentang gamenya. Tapi tiba-tiba teman-teman semua ada aja yang misalkan nih beli masker, ada juga tiba-tiba ada yang beli stick juga, dan juga ada juga yang tiba-tiba beli misalkan casing HP juga. Nah di FYI ya guys ya, for your information ada. For your information teman-teman, dulu tuh TikTok tuh masih bisa si keranjang kuningnya tuh pakai dari Shopee. Misalkan nih kita nih ngambil dari Shopee misalkan nih ngambil linknya dimasukin di keranjang kuning dulu tuh masih bisa. Tapi sekarang tuh udah nggak bisa guys. Jadi dulu dulu masih bisa benar-benar enak banget tuh. Dulu sempat juga dapat tuh dari jualan stick doang tuh dapat bersih 3 juta kalau nggak salah lupa. Pokoknya dapatnya segitu ya guys ya. Jadi itu dapatnya bersih tuh lumayan banget teman-teman semuanya. Jadi semua kalau misalkan teman-teman nanti mau bikin konten, teman-teman semua cobain aja dulu untuk cobain menghibur dulu di awal dan juga nanti teman-teman tuh action di akhir. Jadi gimana maksudnya? Kalau misalkan teman-teman nanti misalkan nih akunnya masih nol banget nih. Nah, teman-teman jangan langsung jualan dulu. Saran mah bikin konten-konten yang menghibur dulu. Nah, itu mah enggak teman-teman bikin konten mau apa bebas ya guys ya. Itu kembali lagi ke ide atau kreativitas teman-teman semuanya ya. Juga teman-teman juga bisa juga di sini nih kasih fungsi di awal, dan juga action di akhir. Nah, ini maksudnya apa? Teman-teman bisa juga nanti kasih misalkan video tutorial. Nah, tutorial masak, misalkan masak nasi goreng, tapi itu udah banyak ya. Misalkan teman-teman tutorial masak bala-bala, misalkan kayak gimana? Tutorial masak buat nanti ya buka puasa, guys, sebentar lagi nih teman-teman. Nah itu teman-teman harus banget bikin tuh. Soalnya kalau misalnya teman-teman bikin tutorial tuh kesempatan untuk ditonton ulangnya gede banget teman-teman semuanya ya. Kenapa? Karena yang namanya tutorial tuh pasti kita nah apa sih ya? Bilang apa dia tuh terus ditonton lagi kan ulangin lagi itu. Nonton lagi, masih belum ngerti ulangin lagi, nonton lagi kan itu naik nanti ke trafficnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti bikin konten tutorial misalkan ya itu pasti naik ke kreatifnya. Kenapa? Karena teman-teman kontennya tuh ditonton berulang-ulang guys ya. Nanti kalau misalkan teman-teman akhirnya udah naik nih, udah trafficnya udah bagus, nah actionnya teman-teman nanti di akhir misalkan nih, kalau misalkan teman-teman misalkan nih tutorial motong bawang pakai pisau kan ya guys ya, nah itu teman-teman di akhir misalkan nih, teman-teman bisa pakai pisau ini benar-benar tajam, nah itu kan udah enak tuh masuk tuh satu kali cair tuh check out kan itu benar-benar enak banget ya guys ya. Nah, teman-teman semua harus banget seperti itu ya, guys ya. Nah, teman-teman di sini ada bingung nggak sih?
Kalau misalkan teman-teman tuh mau bikin konten, tapi mau bikin kontennya mau bikin konten tentang apa? Sok teman-teman komentar sama enggak? Di sini ada nggak Nah, teman-teman misalkan yang bikin konten tentang apa gitu, yang udah bikin konten? ya ada yang bingung, Kang. Hmm, enggak. Bingung-bingung kenapa? Coba. Oke, Kak Eka boleh dijawab dulu Kak Eka bingung, kenapa bingung bingung. kenapa Kak Eka? Indrawati Dibuka bingung. dulu. Oh, mangga. Ya, silakan Kak Eka. Nanti yang lain ya. Ya, mangga. Ini kenapa Bingung, biar bingung kejawab. kenapa? Halo, Kak Eka. Eka. Hmm? Gasnya dikendorin. Ya, maaf ya. Maaf ya teman-teman tadi kecepatan bilangnya. Oke, Masih pertama kali. Oke, teman-teman di sini. Apakah ada yang kebingungan bikin konten, Mangga? oke. Oh, Eka nggak bisa ini. Dia Oke, lagi nggak PJ apa-apa, nggak apa-apa kalau karena misalkan lagi kebetulan acara. Ham Hah? ini di chat dia. Ya, di chat. Ya, oke, bentar lagi Eh, baca-baca dulu. ya. Dari Dari Eka bentar ini dulu, bentar Eka dari dulu. Eka bingung bentar ya. Heeh. Eka bingung, Nurhayati bingung nggak bisa bikin kontennya. Tita konten tentang pendidikan, mantap. Vivo konten lari dan juga konten kuotas buku. Oke. Zodiac masih pemula menyimak. Yang Distira, saya lebih senang dengan peralatan dapur. Oke, sip lanjut. Ino kadang Indrawati konten bingung random juga. Kang. Eka karena kebetulan aku kan megang dua anak nih, Hmm. satu toddler dan juga bayi, jadi bingung nggak tahu mau bikin konten apa yang bisa disesuaikan. Kalau misalkan konten tentang bayi, nah bayi itu kan kalau misalkan masih kecil, kalau misalkan masih kecil banget tuh aku tuh dulu konten bayi itu tentang apa ya, tentang apa itu, pumping. Nah, aku tuh bikin konten di mana kan kalau misalkan bayi itu kan yang lucunya tuh dia tuh misalkan lagi, ya adalah tingkat bayi yang lucu-lucu, misalkan tiba-tiba jungkir balik lah, tiba-tiba kadang-kadang suka ada di mana gitu kan nyelap-nyelip. Nah kan bayi misalkan suka gitu ya, dibikin kontennya aja dulu. Nanti misalkan teman-teman misalkan nih, kalau misalkan lagi nyuapin, nah itu kan suapin misalkan pakai sendok bayi, nah itu bisa tuh dijual tuh. Dan juga misalkan bikin tutorial juga tentang masak MPASI bisa juga. Dan juga misalkan nih tentang baju-baju bayi atau baju anak juga itu bisa banget nih. Nah, itu bisa banget ya buat nanti konten anak. Juga di sini kita ada Agus dari fashion. Nah, fashion bisa juga di kita konten bola Fatir mantap. Fashion boleh Agus lanjut. Risma bikin konten tentang peralatan ibu dan bayi. Oke, lanjut tadi ya ibu dan bayi ya. Juga di sini kita ada Sabian game bisa. Yayan masih bingung Kang bikin konten nggak apa-apa. Sih sebenarnya kalau misalkan kontennya abstrak gitu nggak apa-apa, apa harus sesuai tema. Nah, kalau misalkan Sri Mulyati kalau misalkan abstrak. Kalau misalkan teman-teman di sini, kalau misalkan teman-teman di sini masih mulai dari nol dan juga teman-teman di sini bingung bikin konten apa, karena akun itu kan milik teman-teman. Ya, sebenarnya kan bebas mau bikin konten apapun, mau serandom apapun bebas. Jadi mangga kalau misalkan mau bikin konten random dulu. Tapi ketika ada satu konten yang naik, mohon konsistenin di konten itu. Misalkan nih kontennya random ya, misalkan kontennya random. Tiba-tiba ketika kita bikin konten misalkan ya tentang jalan-jalan misalkan, naik tuh tiba-tiba. Nah, teman-teman besoknya nih coba lagi buat bikin konten jalan-jalan lagi. Entah itu teman-teman ngeliatin misalkan nih kemacetan atau misalkan nih teman-teman lagi wisata di mana gitu kan, atau juga bisa ada juga loh guys yang bikin konten tentang jalan alternatif misalkan gimana sih caranya lewat Bogor via jalan alternatif. Nah itu bisa teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman yang suka jalan-jalan misalkan ya bikin konten tentang jalan tikus boleh. Dan itu benar-benar masih nggak ada sih di TikTok yang bikin konten tentang jalan tikus, soalnya pokoknya teman-teman di sini harus jadi pionir ya, harus benar-benar jadi pionir. Jadi teman-teman semua di sini harus jadi yang utama gitu. Yang pertama yang utama di sini apa? Teman-teman pernah pernah nggak sih ngelihat ketika teman-teman di TikTok ini pertama kali nih ada orang yang bikin konten jualan kain kapan? Kepikiran nggak? Contoh konten yang bagus itu adalah konten yang ditonton dari awal sampai habis ya teman-teman. Bingung kalau Nggak misalkan ngebosenin itu, ya. Nggak bingung kalau misalkan ngebosenin Viti, maksudnya. ya? Nggak ngebosenin berarti. Nah betul.
Risma bingung kalau VT biasa sering FYP ada sampai 600.000. Tapi kalau ada Akbar kerekunnya 100 view aja. Nah itu teman-teman. Jadi kenapa? Jadi ya Risma. Jadi kenapa? Itu benar-benar yang aku alamin juga kayak gitu. Kenapa? Karena ya ini rahasia guys ya, rahasia teman-teman. Karena sekarang TikTok itu butuh duit guys. Dimana dimana kalau misalkan beda sama dulu teman-teman. Kalau misalkan dulu teman-teman bikin konten keranjang kuning, pasti view-nya tuh naik. Kalau misalkan sekarang itu kebaliknya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pakai keranjang kuning tuh udah pasti view-nya down. Kalau misalkan gak menarik ya. Kenapa? Karena sekarang si TikTok tuh pengen kalian tuh promosi bayar. Nah itu masalahnya teman-teman. Di sini kita kan gak ada modal ya misalkan. Walaupun misalkan paling murah 15.000. Dapat 1.000 view misalkan. Tapi kan itu belum tentu balik modal ya guys ya. Belum tentu ada yang beli. Teman-teman semua. Nah itu ya guys ya. Kenapa? Kalau misalkan pakai kerkun sekarang tuh malah view-nya turun. Jadi si TikTok tuh pengen kita tuh bayar iklan nih teman-teman semua. Kalau misalkan satu HP bikin TikTok dua bisa, bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman satu satu HP itu kalau nggak salah tuh maksimal 5 atau 6 akun kalau nggak salah ya, coba aja dulu. Lebih suka konten skincare dan juga outdoor syari, lanjut di daun mangga. Saya tukang cukur salon gitu, tapi bingung kalau misalkan mau konten. Nah, kalau misalkan tukang cukur ini ada teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nih kebetulan misalkan nih kedatangan tiba-tiba selebritis datang, tapi ya mungkin ya guys ya, mungkin nggak tahu kenapa. Teman-teman misalkan nih kalau izin dulu sama si yang punya izin dulu sama yang mau cukurnya, boleh nggak dari awal sampai akhir misalkan di videoin. Nah, teman-teman nanti misalkan bikin konten aja, misalkan tutorial cukur mohak misalkan tutorial cukur mohak gimana. Nah teman-teman nanti kan dicukur kayak gini gini, gini. Terus teman-teman nanti lanjut ya guys ya kayak gitu. Nah kalau misalkan cukur mungkin kayak gitu ya guys ya, bikin misalkan servisnya misalkan kasih minum ya minumnya minum air mineral aja misalkan teman-teman kasih servis apalah. Teman-teman pokoknya liatin kalau misalkan teman-teman di sini jual jasa, teman-teman di sini kan misalkan jual jasa kayak cukur, teman-teman bikin konten before after dari awal buka sampai tutup. Dan juga teman-teman bikinnya nggak perlu yang serius. Teman-teman kan ada juga nih yang teman-teman pernah ngasih nonton konten yang misalkan nih dari awal buka tiba-tiba sepi. Nah itu kan sebenarnya itu cuma konten doang ya. Tapi itu secara view-nya bagus, teman-teman dicoba aja dulu ya guys ya. Tapi teman-teman nanti kalau misalkan teman bikin konten jasa, teman-teman bikin konten before misalkan dari bukanya nyiapinnya apa aja. Terus kalau misalkan teman pelanggan datang misalkan di video, terus nanti kalau misalkan teman-teman mau tutup, nah tutup misalkan ditutup bikin lagi videonya gimana. Pokoknya teman-teman siapin before after ya guys ya. Itu salah satunya. Dan juga nanti bisa ditambahin konten-konten lainnya juga. Saran teman-teman bikin konten quotes motivasi aja biar cepat gampang. Nah ini saran dari Aldit nih, pakai AI mantap nih. Oke, teman-teman semua di sini ada lagi yang jualan batu nisan betul banget nih. Jadi di mana di sini sekarang tuh ada orang yang jual kain kafan dan juga ada juga orang yang jual batu nisan. Bener-bener ya sebenarnya ya gak apa-apa juga sih, unik juga, bagus juga sih sebenarnya. Pertama bikin konten masak nih kata Eus nih. Pertama bikin konten fokus masak tapi nggak FYP. Iseng-iseng nulis novel terus ceritanya di up ke TikTok dan boom FYP. Pengikutnya langsung plus 1.000. Akhirnya join affiliate. Nah ini nih. Nah ini kayak gini nih. Maksudnya ini adalah sebuah keberuntungan dari TikTok guys. Jadi bisa bisa jadi tiba-tiba teman-teman bikin konten misalkan nih belum misalkan masih biasa-biasa viewernya misalkan ya 0, 80, 100, 200 tiba-tiba boom 1.000 misalkan langsung lanjutin bikin konten tersebut guys, konsisten aja udah itu mah ya. Oke, nah di sini ada 3 akun katanya, 3 akun affiliate. Jadi setiap hari pindah-pindah akun. Nah, apakah bakalan kena shadow ban? Nah, kalau misalkan benar-benar sering pindah-pindah, kalau misalkan info dari orang TikTok ya, info dari orang TikTok itu sebenarnya shadow ban tuh sebenarnya nggak ada, teman-teman. Shadow ban itu sebenarnya nggak ada. Tapi alangkah bagusnya kalau misalkan teman-teman nih habis bikin konten diposting, teman-teman ya misalkan biarin aja dulu gitu, jangan langsung pindah-pindah akun lah, biarin aja dulu, misalkan sejam 2 jam, dilihat dulu apakah ada komentar, kalau misalkan pun ada komentar langsung dijawab aja komentarnya apapun teman-teman bebas ya, dijawab dulu komentarnya ada komentar apa gitu kan. Dan juga nanti misalkan ada juga kan sekarang ada fitur buat komentar balas dengan video. Kalau misalkan teman-teman di situ bingung mau bikin konten apa, komentar yang ada teman-teman bikin konten aja. Jadi misalkan nih, Bang, gimana sih caranya supaya di sini kita bisa bikin novel, misalkan. Nah, bisa teman-teman nanti buat atau kasih tahu nih, misalkan dari skripnya dan juga seterusnya ya. Kalau misalkan teman-teman di sini masih bingung,
mau bikin konten apa. Di sini ada beberapa niche konten ya teman-teman, tapi ini yang udah ada. Mana juga ada banget nih konten elektronik. Juga di sini kita ada juga konten game, ada juga konten fashion, ada juga di sini makanan dan minuman atau F&B, ada juga konten traveling, ada konten kesehatan, kecantikan. Juga gini ada konten POV. POV itu gimana? Point of view ya teman-teman. Jadi teman-teman pernah nggak sih nonton konten point of view? Coba komentar guys. Jadi konten point of view itu kayak gimana? Teman-teman tuh seakan-akan sendiri nih, sendiri. Tapi teman-teman tuh seakan-akan dua orang. Misalkan teman-teman nih yang sendiri misalkan kayak gini. Terus yang satu lagi misalkan teman-teman misalkan pakai topi. Teman-teman tuh orang yang sama tapi ngobrol dengan hal yang berbeda. Jadi seperti dialog lah kayak gitu. Misalkan yang ini nanya, yang ini jawab. Tapi teman-teman orangnya tuh masih orang itu-itu aja kayak gitu guys ya. Untuk konten yang POV nih. Nah, kalau misalnya teman-teman buat konten jangan lupa hashtag FYP. Oke. Kang Ilham gimana caranya naikin follower sama untuk FYP? Kalau misalnya teman-teman nanti mau naikin konten gimana caranya supaya FYP, teman-teman nanti bakalan harus banget bikin konten yang menarik di 3 detik pertama. Nah, teman-teman pernah nggak sih nonton video misalkan nih orang-orang misalkan yang lagi jalan misalkan terus terjatuh. Nah, nanti di cut ya teman-teman. Nanti dilanjut dengan video teman-teman. Nah, kayak gitu bisa ya. Jadi seakan-akan buat orang-orang yang scroll kan kita scroll tuh cepet ya. Teman-teman juga mungkin ngerasain ketika lagi bosen, mungkin lagi di kampus, lagi di rumah sebelum tidur. Nge-scroll tuh cepet kan, scroll cepet-cepet gitu kan. Tiba-tiba ada yang menarik set balik lagi. Tonton dulu kan. Nah, itu teman-teman. Jadi usahain penonton itu bikinlah 3 detik pertama itu stop di view atau stop di konten teman-teman. Jadi dia tuh salfok dulu sama konten teman-teman. Nah, baru nanti dia bakal nonton sampai akhir. Tips FYP itu gimana? Yang pertama bikin bikin hook dulu nih, hook dulu, tahan dulu supaya penontonnya stop dulu. Yang kedua pastikan mereka tuh nonton sampai akhir dan juga pastikan mereka tuh nontonnya diulang teman-teman. Jadi yang pertama ditahan dulu sih penontonnya jangan sampai kemana-mana. Yang kedua pastikan mereka tuh nonton sampai akhir. Yang tiga syukur-syukurnya mereka tuh nontonnya berulang gitu kan. Nah itu benar-benar pastinya FYP guys kayak gitu ya guys ya. Nah, teman-teman di sini kita bakal ada pertanyaan ya guys ya. Di sini kita ada bakal ada pertanyaan di mana teman-teman semua harus fokus dan juga teman-teman di sini siapin mic-nya di on-in ya guys ya. Ilham, ada yang nanya Oke, enggak? sebelum ke pertanyaan itu. Siap. Mas Ilham, apa bisa konten otomotif dan perkakas beralih ke konten elektronik dan lainnya? Apa tidak menyalahi? Konten elektronik, Konten oh, otomotif dan perkakas beralih ke konten elektronik konten otomotif dan dan perkakas perkakas pindah ke alat pindah ke elektronik. alat elektronik. Nah, kenapa mau pindah? Coba Coba kenapa Rafid mau pindah? Ahmad boleh Supaya di bisa on sambil kan? supaya bisa sambil dijawab nih. Halo Rafid, boleh dibuka mic-nya. Halo Rafid, sholat kali. Ya nggak apa-apa. Ya, Rapid. oke. Lanjut. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini misalkan dari otomotif dan berkakas nih, apakah bisa sih pindah ke konten elektronik? Nah, teman-teman di situ bisa coba cari dulu nih kalau misalkan akun yang sama ya. Kalau misalkan masih dalam satu akun yang sama, kan di elektronik kan di otomotif itu kan ada elektroniknya ya. Misalkan kayak misalkan dashcam kamera tuh buat di mobil atau di motor juga. Dan juga teman-teman misalkan nih di otomotif juga misalkan ada alat elektronik misalkan kayak lampu sen itu kan masih elektronik ya. Kalau misalkan teman-teman di situ pelan-pelan nanti disangkut pautin ke elektronik misalkan nih gimana sih cara benerin lampu sen motor atau mobil. Nah, itu kan masih konten otomotif dan juga masih konten elektronik. Jadi nanti teman-teman tuh transisinya pindahnya pelan-pelan gitu kan. Dia kan langsung jelek tiba-tiba pindah. Tapi teman pindahnya pelan-pelan supaya nanti penonton teman-teman juga terbawanya pelan-pelan gitu, nggak kaget ya guys ya. Jadi coba untuk di mix antara kalau misalkan mau pindah ke elektronik, di blend dulu antara konten otomotifnya, perkakas nih, misalkan ada yang elektronik, teman-teman nanti review dulu nih yang elektroniknya, baru teman-teman nanti pindah ke full yang elektronik kayak gitu ya. Mungkin jawabannya Mas Rapid. Apakah pemilihan musik dari estetik pemilihan musik itu berpengaruh nggak sih ke FYP? Nah, teman-teman semua di sini kita musik itu ada dua ya. Ada juga suara yang biasa, ada juga di sini ada suara komersial. Nah,
Dimana kalau misalkan di sini kita pakai keranjang kuning kan pakainya suara komersial tuh, kadang-kadang juga suara komersial tuh kadang-kadang memang kurang menarik gitu ya. Dan apakah berpengaruh ke FYP? Kayaknya iya ya teman-teman. Dimana kalau misalkan salah satunya itu kan emang kita itu kan ada musiknya tuh. Kalau misalkan dia musiknya emang enaken pasti dia bakal nahan nonton video teman-teman, dan juga ada juga buat kesempatan FYP teman-teman. Seperti itu ya. Kontennya macam-macam, toko serba ada. Oke. Basicnya kursi nanti campur-campur aman nggak? Kalau misalkan basicnya kursi nggak apa-apa. Kalau misalkan kursi, yang pertama nih yang di headnya kan kursi dulu nih, kursi satu nih kursi. Yang banyaknya kursi. Tapi kursinya yang campur-campur. Kalau misalkan masih dalam satu konteks kursi itu ya nggak apa-apa. Mungkin nanti ada yang bertanya, misalkan ada nggak sih kursi yang cocok buat di tukang bakso misalkan, ada nggak sih kursi yang cocok buat di ruang tamu, ada nggak sih kursi yang cocok buat di kamar. Nah, itu bisa ya, ya kan bermacam-macam tuh, tapi dalam satu konteksnya masih kursi. Nah itu sepertinya masih aman sepertinya, tapi dicoba dulu aja soalnya rezeki nggak ada yang tahu ya teman-teman semuanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kursinya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini kursinya satu model, ada satu hal yang harus teman-teman nanti bikin unik ya teman-teman misalkan nih bikin kursi nih. Kursi itu kan nggak cuman buat duduk doang ya teman-teman. Dimana kalau misalnya teman-teman nih mau benerin lampu, pasti kan teman-teman naik ke kursi ya. Teman-teman cuma naik ke kursi benerin. Terus kalau misalkan nih teman-teman mau misalkan ngambil ngambil buah tetangga misalkan ya, teman-teman kan naik kursi ngambil buahnya gitu kan. Jadi kursi itu nggak cuma buat duduk doang. Jadi ada konten yang menghiburnya dari kursi itu ya. Oke teman-teman, di sini kita ada contoh konten ya. Ada contoh konten di mana di sini teman-teman siapin on mic-nya. On mic di mana teman-teman nanti komentar aja ini kontennya apa dalam 3 detik. Siap ya teman-teman semuanya. Oke. Bentar, on 1, mic dulu. 2, 3. Oke, tadi konten apa teman-teman? Game. Ya, oke, Naima game. Naima siapa tadi yang jawab? Game. Oke, game terus. Konten tentang apa? Oke, cloud game. Oke. Ada lagi selain itu? Ada ini nggak? Ada yang lain nggak? Boleh on mic, langsung on mic ya. Kang Sarip nanti dulu ya. Kang Sarip ini nanti kita bahas ya. Ya, bagaimana membuat konten dengan lagu. Contohin dong katanya Kang Ilham. Nanti ya, setelah materi ini. Konten apa? Oke, siap nanti ya. Sarip, nanti kita lanjut teman-teman. Betul banget ya teman-teman, dimana kalau misalkan teman-teman melihat tadi itu, ya tadi guys ya, di sini kita harus banget bikin konten tentang game ya. Jadi teman-teman semua di sini kelihatan dari mana? Nah, teman-teman lihat sebelah sini nih. Di sini aku pakainya apa? Di sini aku pakainya di mana di awal tuh pakainya warna merah. Ini warna merah semua, warna merah, 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 merah. Dan juga teman-teman di sini lihat backgroundnya tuh, backgroundnya kan tentang game semua tuh, ada HP, juga HP, HP, HP. Jadi teman-teman semua di sini kalau misalnya teman-teman bikin konten game tuh harus benar-benar konsisten guys ya. Entah itu nanti temanya mau tema apa, dan juga teman-teman nanti di misalkan nih di ininya maunya warna apa, misalkan pilih aja kan banyak tuh, ada warna ungu, ada warna hitam, warna putih, warna kuning, bebas nih. Kalau misalnya aku pilihnya warna merah, 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 merah semuanya. Juga di sini aku pilihnya balas dengan komentar. Jadi aku tuh teman-teman bikin konten tuh dari komentar yang udah ada. Misalkan nih orang tuh bertanya, misalkan caranya gimana. Nah aku tuh bikinnya dijawabnya tuh dengan konten ya teman-teman, untuk ngejawab konten tersebut. Dan ini view yang tergede di sini dapatnya 1,2 juta guys untuk view yang tergedenya. Jadi kenapa tuh misalkan nih orang-orang tuh misalkan main gamenya susah nih, kenapa sih mau main game tuh nggak langsung play gitu, kenapa malah install. Nah di sini kan kita kasih jawaban. Jadi itulah teman, kenapa kalau misalkan teman-teman nanti bikin konten tentang tutorial tentang abon, mau itu tentang tutorial masak, tutorial nyuci, tutorial apapun, itu pasti gede. Kenapa? Karena pasti ditonton ulang ya teman-teman buat videonya. Jadi kita masih ada, tenang teman-teman, di sini siap-siap. Nah, teman-teman siap-siap ya. Di sini kita tebak-tebakan lagi. Boleh banget, boleh on mic, boleh di komentar juga ini konten tentang apa. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, konten tentang apa teman-teman? Perabotan. Oke, perabotan masuk. Terus? Alat rumah tangga ya. Alat rumah tangga masuk. Terus? Dekor. Dekor masuk. Terus? Keluarga. Baik, keluarga. Terus? Hair. Hah?
Home care. Home care home terus? care, parenting, Oke, terus? Parenting, home decor, family. Oke. Betul banget nih. Nah, teman-teman semua kalau misalnya teman lihat sebelah sini nih. Jadi dia tuh siapa? Dia tuh katanya tuh dia tuh adalah pekerja TikTok tapi dia tuh udah resign. Jadi dia tuh apa ya? Ex pekerja TikTok ya teman-teman semuanya. Dan dia tuh bikin konten tentang apa? Dia tuh bikin kontennya tentang rumah teman-teman semua di mana dia tuh konten tentang rumah, tentang baby. Jadi teman-teman kalau misalnya tadi ada yang bingung juga ada yang nanya ini gimana sih kita bikin konten tentang rumah tangga. Nah, ini teman-teman nanti bisa datengin nih TikToknya Natasha Surya ya teman-teman semuanya. Dia tuh bikin kontennya tentang ya bagus lah teman-teman. Dia tuh orangnya tuh bikin kontennya tuh pakai skrip guys. Jadi dia tuh benar-benar niat banget pakai skrip teman-teman semuanya. Gimana dia tuh bikin konten yang awalnya kayak gimana, terus nanti di akhirnya juga kayak gimana. Itu benar-benar rapih banget dan juga editannya juga bagus banget teman-teman semua. Dan juga kalau misalnya teman lihat di sini temanya, dia tuh pakai awalnya itu yang warnanya ini guys ya, pakai hitam merah gini. Juga juga di sini kita ada yang warna-warna yang kalem gini tuh. Penontonnya lihat ya, penontonnya sampai 7,5 juta guys. Ini benar-benar gede banget ya guys. Juga ada yang 14 juta, ada benar-benar gede banget juga nih buat penontonnya. Jadi teman-teman semua kalau misalnya teman bingung mau bikin konten tentang home and decor, nanti teman-teman bisa datengin ya kontennya yang Natasha Sura ya guys ya. Oke, teman semua kita bakal lihat lagi sebelah sini. Kita masih ada nih, siap-siap ya. Boleh komentar teman-teman semuanya, boleh komentar dan juga teman-teman nanti juga boleh untuk di on mic. Siap. 1, 2, 3. Bikin konten tengah apa teman-teman itu? Traveling. Oke, traveling terus. Adventure. Oke, terus. Pecinta alam. Pecinta alam terus. Apalagi? Membuat kerajinan. Buat kerajinan. Oke, lanjut. Apalagi? Oke, teman-teman di sini kita lihat ya. Panorama. Oke, panorama. Nah, teman-teman di sini dia tuh menurut aku kenapa? Menurut aku dia tuh adalah pionir ya, teman-teman. Di mana dia tuh suka solo traveling, teman-teman. Jadi dia tuh adalah perempuan. Yang pertama ya perempuan. Yang kedua, dia tuh traveling sendirian naik gunung. Bayangin teman-teman. Ketika kita kan pasti mikirnya palingan cowok yang suka traveling naik gunung. Ternyata di sini kita ada cewek, teman-teman cewek yang suka naik gunung traveling, tapi dia tuh benar-benar solo traveling sendirian gitu dan dia tuh nemuin teman-teman dia tuh ya ketika di perjalanan ketika dia tuh udah naik gunungnya. Jadi benar-benar pionir banget orang ini ya teman-teman di mana dia tuh unik banget bikin konten. Jadi teman-teman semua di sini kesimpulannya apa? Teman-teman nanti bikin konten yang belum ada di TikTok ya guys ya. Nah, teman-teman di sini yang baru ada tuh apa? Yang baru banget ada, ya baru banget ada tuh konten yang jualan tadi kain kafan tuh baru guys ya. Dan juga tadi juga ada yang jualan batu nisan tuh bener-bener baru banget di TikTok. Nah, teman-teman coba pikirin dulu, riset dulu. Apa sih konten yang ada misalkan di YouTube, di yang lain, tapi belum ada di TikTok. Nah, kalau misalkan zaman dulu ya, zaman dulu tuh teman-teman belum ada yang namanya konten volley dulu tuh belum ada. Tapi sekarang udah banyak. Dulu itu di TikTok belum ada yang namanya konten otomotif. Tapi sekarang udah banyak teman-teman. Jadi teman-teman semua boleh banget cari tahu konten apa yang belum ada di TikTok dan juga teman-teman langsung kalau misalnya belum ada tuh kontennya langsung gas di TikTok. Pasti itu jadi pionir juga teman-teman insya Allah ya. Teman-teman nanti view-nya bakalan naik teman-teman semuanya. Nah, apakah di sini hashtag itu adalah jalur FYP? Boleh dijawab teman-teman. Mau komentar, mau on cam, mau on mic, enggak? Betul banget ya. Ina mendaki, Susi mendaki. Ini hobi aku katanya. Lanjut. Nah itu kalau misalkan hobinya pasti kalau misalkan udah hobi nih bikin konten tuh bukan suatu halangan, pasti enjoy aja, gaskeun. Deden hiking, Jaila traveling, Anissa barang rekomendasi muncak bisa. Daud traveling, Vivo hiking, oke mantap. Nah teman-teman di sini bener nggak sih? Apakah mitos atau fakta bahwa si hashtag itu adalah jalur FYP? Coba dijawab. Ya, boleh dibuka mic-nya. Apakah hashtag itu adalah jalur FYP? Teman-teman, FYP itu apa teman-teman? FYP itu apa teman-teman? Coba dijawab guys. Thank you for your feed. Baru nyoba saya juga sih. Baru dengar Amri, ya. For your page gitu? For your page. Ya, Kang Amri ada lagi?
For you kan ya? For you page. Ya, dikit lagi apa? Betul banget for you page ya teman-teman. Semua di mana di sini kalau misalkan teman-teman nanti bikin tentang konten FYP adalah for your page. Gitu teman-teman. So, kalau misalkan teman di sini pakai hashtag itu apakah bener nggak sih? Nah, tergantung ya teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih nemu hashtag tapi hashtagnya tuh yang ada api-apinya? Pernah nggak nemu di TikTok yang kayak gitu? Pernah ya. Nah, jadi pernah. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan nih terakhir kemarin itu ada misalkan 12 mega guncang sel. Nah, itu kan misalkan ada apinya tuh. Berarti kalau misalkan teman-teman bikin konten tersebut ya, bikin konten tersebut dengan hashtag tersebut pastinya teman-teman nanti trafficnya bakalan naik ya teman-teman. Jadi teman-teman semua hashtag itu harus sesuai dengan konten teman-teman. Kenapa? Soalnya hashtag itu adalah sebuah tanda teman-teman, tanda teman-teman tuh bahwa teman-teman tuh bikin konten tentang konten tersebut ya guys ya. Oke teman-teman lihat sebelah sini nih. Karena ini teman-teman ya, di sini aku bikin kontennya ini hashtagnya aku. Di sini tandanya di sini teman-teman ada tanda di sini. Tuh tandanya di sini kita lihat ini udah ada 131 juta tayangan ya guys ya. Kalau misalkan yang pakai hashtag ini. Kalau teman-teman lihat sampai sini ini semuanya kontennya aku yang bikin ya guys ya. Dari atas sampai bawah ya teman-teman. Juga di sini kita juga aku bikin kontennya juga TikTok Shop Game. Ini ada sekitar 31 juta tayangan. Ini juga nih di sini juga aku yang bikin konten tersebut ya. Di sini banyaknya tentang yang konten aku semua. Jadi aku bikin konten hashtagnya pakai hashtag ini. Gue terakhir sini ini aku pakai nama aku sendiri iseng-iseng ya aku cek ternyata di sini aku bikin konten tuh udah sampai 47,6 juta tayangan jadi benar-benar nggak dirasa teman-teman jadi bikin konten itu terus dan juga tiba-tiba ini aja segini aja teman-teman jadi hashtag itu tuh adalah sebuah tanda ya teman-teman atau tanda di mana di sini kita nanti bikin konten jadi misalkan nih teman-teman nanti bikin konten tentang akunnya namanya apa tapi teman-teman juga nanti bikin hashtag sendiri tuh jadi kalau misalkan orang lain misalkan nyari oh akun si ini apa misalkan akun ini nah bisa juga nanti nyarinya dari akun dan juga bisa juga nanti nyarinya juga dari hashtag jadi ada dua pilihan ya nanti nyarinya bisa lewat akun bisa juga lewat hashtag teman-teman semuanya seperti itu ya guys ya oke teman-teman semuanya nah jadi teman-teman pernah nggak sih teman-teman ketika bikin TikTok nggak salah tapi malah pelanggaran siapa coba Cung. Ada yang saling pernah pelanggaran. Oke, mantap nih. Udah ada yang pakai hashtag Paradisa. Akunnya naik. Woi, luar biasa. Dari Oppo for your page, dari Ais for your page. Oke. Yang mau saling follow iya. boleh. Ya, silahkan. Dari Susi bisa jadi hashtag yang sedang populer. Dari Ais umpan konten. Dari Jamal supaya tambah follower semua flow member yang lain di grup ini. Saling follow dulu katanya. Pernah pelanggaran karena live timnas, live di GBK atau live di mana ya? Nah ini juga ada nih hashtag Faradisa katanya bikin akun TikToknya naik mantap nih. Pernah pelanggaran karenanya bikin TikTok atau live tentang timnas pelanggaran. Oke. Live ya dari teman-teman. TV atau dari GBK? Kang Irfan, live dari TV apa GBK? Kalau dari TV ya mungkin di ban ya. Kalau live di GBK mungkin rasanya mungkin karena ada pelanggaran ini ya Kang Ham. Oh di TV pantas. Iya, kena duplikat mungkin. Jadi kena pelanggaran mungkin. Konten ya. Udah poin 10. Hati-hati udah poin 10 takutnya ke ban permanen hati-hati. Padahal konten ori. Di ini aja kontennya di apa ya namanya? Di bending. Coba di bending dulu supaya nanti kehapus si poin-poinnya. Gara-gara resi, nah ini resi aku juga pernah resi itu karena nggak sengaja kita tiba-tiba bikin konten terus resi. Nah teman-teman sini ya, TikTok itu esensial ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman kena pelanggaran TikTok. Di sini kita videonya harus original, harus teman-teman bikin kontennya sendiri. Dan juga teman-teman semua kalau misalkan teman-teman nanti bikin konten misalkan tentang HP nih, teman-teman juga nanti si tautannya juga harus tentang HP tersebut. Jadi jangan sampai malah tentang HP lain. Nah juga di sini pilih seller rating 4.0 ke atas. Kenapa? Karena gini teman-teman, misalkan nih, teman-teman bikin konten nih set 1. Datang, pilih share juga kan. Teman-teman pasti situ kan masuk ke keranjang kuning nih.
Nah, kalau misalkan teman-teman di situ pasti banyak yang beli di awal misalkan banyak yang beli, pastinya bakalan direkomendasiin ke orang lain juga teman-teman semua. Karena apa? Karena ratingnya bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti nggak sengaja, misalkan milih rating sellernya misalkan yang kurang bagus, takutnya kalau misalkan teman nanti masuk ke keranjang kuning, malah nanti nggak dapet view soalnya udah teman-teman bikin konten capek ya misalkan teman bikin konten nih tapi si TikTok tuh nggak mau merekomendasikan soalnya si seller dari tautan keranjang kuning teman-teman tuh malah ratingnya di bawah 4. Nah, TikTok tuh nggak mau. TikTok tuh pengennya tuh benar-benar konten teman-teman bagus. Kalaupun teman-teman nanti pakai keranjang kuning, harus pakai seller yang bagus juga, yang penjualannya bagus. Kalau misalnya teman-teman bingung, aduh gimana sih cara pilih seller ratingnya gimana? Teman-teman langsung aja cari misalkan yang jualannya tuh yang banyak aja. Misalkan yang jualan itu udah ratusan atau udah ribuan. Teman-teman nanti tambahin aja untuk keranjang kuningnya supaya nanti teman-teman nggak bingung ya. Nah, teman-teman di sini jangan menggunakan benda tajam. Nah, maksudnya gimana? Apakah di sini kita nggak boleh jualan pisau? Teman-teman jualan pisau boleh-boleh aja. Tapi teman-teman di sini jangan sampai gini guys. Misalkan teman-teman nih, misalkan jualan gunting. Teman-teman di sini jangan sampai ngancem. Misalkan ke video gini nggak boleh. Kayak misalkan nih, kayak mau ngajar gitu nggak boleh teman. Jadi teman-teman tuh pakai misalkan ini sesuai fungsinya. Misalkan buat apa? Buat motong. Teman-teman liatin ini bahwa itu buat motong ini. Misalkan misalkan nih guntingnya misalkan seket banget. Misalkan harganya murah teman-teman. Dan juga misalkan guntingnya misalkan banyak pilihan warna, nah gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai mengecam, teman-teman jangan sampai ngancam kepada penonton teman-teman lewat benda tajam ya, walaupun dalam video itu nggak boleh teman-teman. Nah ini yang biasanya nggak sengaja itu memperlihatkan resi, nomor HP, dan juga alamat. Itu aku dulu-dulu kayak gitu guys. Jadi aku tuh dulu-dulu bikin kontennya panjang, teman-teman dipercepat jadi pendek. Dan gak disensor si resi nomor HP alamat dan akhirnya ke take down teman-teman. Walaupun dibanding tidak nerak teman-teman tidak Baik. nerak tuh jadi wah, ya tetap dihapus lah bukan nama aku si Tidak TikTok mah mempan. tidak mempan itu bahasa Indonesia ya teman-teman semuanya. Ada yang nanya, Ham. Mas Ilham, cara kita melihat kena pelanggaran TikTok gimana? Cara melihat pelanggaran TikTok gimana teman-teman nanti kalau misalkan pelanggaran itu ada dua ya guys ya, ada teman-teman itu yang keranjang kuning, ada juga teman-teman tuh yang karena video. Kalau misalkan teman-teman yang karena video ini teman-teman scroll ke bawah cari video teman-teman yang apa ya, yang hitam pokoknya tahun videonya itu hitam terus ada tulisan pelanggaran. Nah itu teman-teman pilih aja klik. Kalau misalkan teman-teman udah bending, dibanding dulu aja dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman bending tetap nggak bisa, hapus aja teman-teman itu dari video ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pelanggarannya dari keranjang kuning, teman-teman nanti masuk ke TikTok Shop nanti ya fiturnya bakal ada. Teman-teman nanti masuk ke TikTok Shop, masuk ke paling bawah ada poin, teman-teman nanti situ cari itu video yang kena yang mana. Nah, jangan sampai poinnya nambah terus karena takutnya nanti keranjang kuningnya hilang teman-teman. Itu lebar banget harus banget nanti bikin akun baru dari nol dan itu benar-benar susah banget ya teman-teman semuanya. Nah, di sini yang terakhir, teman-teman jangan sampai mengiring penonton transaksi di luar TikTok. Nah, ini yang dulu teman-teman dulu itu bisa misalkan nautin misalkan jualannya di Shopee, tapi trafficnya dari TikTok dulu tuh bisa. Tapi sekarang tuh nggak bisa teman-teman. Kalau misalkan teman-teman misalkan pengen jualan apa, dilanjutin misalkan ke WA. Nah, TikTok itu nggak mau kayak gitu. Pengennya tuh teman-teman bikin konten di TikTok, teman-teman harus banget jual produk yang ada di TikTok. TikTok tuh pengennya kayak gitu teman-teman semuanya. Memang jahat sih tapi ya gimana lagi teman-teman semuanya. Nah, di teman-teman semua di sini kita ada banget efek pelanggaran ya teman-teman semua. Nanti kalau misalnya tiba-tiba nih kita nggak sengaja pelanggaran nih, tiba-tiba kenapa view-nya menurun, terus tiba-tiba juga followernya malah menurun. Yang paling sakit itu adalah omsetnya menurun teman-teman semua. Dan yang paling seremnya apa? Kalau misalnya teman-teman nanti pelanggaran terus teman-teman semuanya nanti nggak bisa komentar. Terus ada pelanggaran lagi, teman-teman nanti nggak bisa posting. Kalau misalkan teman-teman misalkan pelanggarannya di live, nanti misalkan di live itu ditangguhkan dulu misalkan 24 jam, ditangguhkan seminggu, ditangguhkan beberapa bulan, takutnya malah nggak bisa live kan lebar ya. Teman-teman juga jangan sampai nanti malah di ban permanen. Jadi di sini kita karena kita di sini jualan TikTok dan juga kita bikin konten di TikTok, kita ikutin aja peraturan yang ada di TikTok ya teman-teman. Kalau misalkan kita nggak sengaja salah, ajuin banding aja, nanti videonya bakal dibalikin ya. Kalau di sini kita nggak sengaja melakukan kesalahan ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semua di sini udah ada untuk aplikasi TikTok. Jadi di sini teman-teman siapa yang belum ada affiliate-nya? Cara nambah follower juga. Kalau misalnya teman-teman nanti mau nambah follower, tetap teman-teman harus banget bikin konten ya teman-teman semua.
Di sini siapa yang kontennya, yang TikToknya belum ada keranjang kuning? Coba. Belum. Belum, oke, siapin ininya, siapin TikToknya ya. Siapin TikToknya. Kita Ayo daftarin siap-siap sekarang. TikToknya. Wih, luar biasa. Ini ada pertanyaan dulu, Kang Ilham. Ada Oke, 2 nih. oke, boleh. Diana, kalau seller, saya banyak yang beli flat shoes di akun saya, kejual 400-an flat shoes. Dari seller itu waktu beberapa bulan ratingnya bagus 4 ke atas. Nah, sekarang rating toko tersebut 3,8 dan penjualan saya sebagai afiliasi pun turun. Nah, apakah saya mesti ganti produk dan apakah produknya mesti dihapus di showcase? Terus kalau video yang ada di produk toko tersebut lagi turun mesti gimana? Itu pertanyaan satu dulu. Soalnya panjang-panjang. Oke, dari Kak Diana. Kalau misalkan memang dia ininya ratingnya turun, saran nih, kalau misalkan teman-teman semuanya, kalau misalkan videonya masih bisa ngedapetin omset walaupun turun itu nggak apa-apa, biarin aja dulu videonya. Nanti ketika Diana mau bikin konten yang baru cari lagi produknya dengan rating TikTok yang di atas 4 lagi supaya nanti trafficnya kembali lagi di mana di sini kan kita cuma sebagai affiliate ya. Kalau misalkan urusan rating itu kan urusan dari seller. Jadi kita ya nyelamatin diri kita dulu di mana di sini kita ganti aja. Maksudnya bukan ganti yang video sebelumnya bukan, tapi ketika kita bikin video yang baru, kita jangan pakai seller yang sebelumnya, tapi kita cari lagi seller yang lainnya yang ratingnya ada 4 ke atas kayak gitu ya. Soalnya video sebelumnya tuh ya kita nggak bisa ganti produk. Mau nggak mau kita harus bikin video baru, baru nanti nautin keranjang kuning dengan produk yang baru kayak gitu ya Diana ya. Pertanyaan kedua, Kang. Sebelum kita bongkar ke TikTok ya. Sabar, satu lagi pertanyaan nih. Pas pertama baru masuk dari Amri, Fatehudin, orang Bandung Kidul. Pas pertama baru masuk TikTok, terus ada pilihan hubungkan dengan Facebook kita. Dari pengalaman para veteran TikTok, apakah lebih baik kalau dihubungkan ke Facebook kita atau tidak? Kalau dilihat dari segi keamanan dan kedepannya, Kang Ilham. Kalau misalkan nih buat hubungkan ke Facebook itu dia tuh hanya menghubungkan untuk kontak aja ya teman-teman. Dimana misalkan nih ketika teman-teman akun baru, ketika teman-teman nanti dihubungkan ke Facebook, nanti bakalan ada nih teman-teman ada rekan dari Facebook yang bikin akun TikTok juga ternyata. Nah, teman-teman di situ boleh tuh apakah mau di-follow atau enggak bebas. Jadi dia tuh ngebaca Facebook tuh ya buat ngebaca teman-teman aja siapa yang bikin akun TikTok nanti bakal direkomendasikan seperti itu sih. Kalau misalkan aman atau enggaknya balik lagi kalau misalkan mau pengen aman ya mah nggak mau nggak mau ditautin ke Facebook. Kalau misalkan mau nambah teman dari Facebook mangga dihubungkan ke Facebook. Jadi balik lagi ke akunnya ya. Mangga Pak Amri nih bebas nih mau gimana. Kalau misalkan di sini kita follower 1.500 tapi nggak fallback. Ya itu mah balik lagi ke ini ya. Mangga kalau misalkan mau di fallback mangga. Kalau misalkan gini ya teman-teman. Soal fallback. Kita kan nge-follow itu kan pasti karena kita suka dengan konten tersebut ya. Tapi kalau misalkan kita misalkan nggak follow, pasti kita nggak suka dengan konten tersebut. Jadi sesimpel itu sih. Kenapa orang-orang misalkan mau nge-follow akun kita? Karena mereka itu tertarik dengan video yang ada di akun kita. Seperti itu. Sama dengan sebaliknya. Kenapa kita nge-follow mereka? Mungkin karena kita juga tertarik dengan akun mereka. Atau mungkin karena mereka itu adalah teman kita yang kenal. Nah, kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi buat apa kalau misalkan teman-teman di sini misalkan nggak kenal, terus di follow, terus mengharapkan fallback. Takutnya nanti malah ganggu ke traffic. Jadi kalau teman-teman follow itu ya follow yang ya teman-teman suka aja gitu kan ya seperti itu. Oke teman-teman semua di sini. Kalau misalkan teman-teman di sini yang belum ada keranjang kuningnya, mangga teman-teman di sini nanti coba untuk masuk ke ini ya. Masuk ke Terus scan siap-siap dulu, di Ham. masuk ke scan di barcode-nya, scan di barcode TikTok, dan juga nanti langsung di-scan aja.
Nanti teman-teman di situ bakalan muncul untuk keranjang kuningnya ya, teman-teman. Wih, luar biasa. Oke, teman-teman, ayo. Gas. Ini berarti dari HP atau dari TikTok ya, Ham? Dari HP ada ini, dari HP ada pinlay barcode. Dari HP TikTok, dari aplikasi TikTok ada pinlay barcode. Ulangi lagi Kak, gimana caranya barusan ketinggalan. Buka aplikasi TikTok. Nah, QR code bukan yang itu, bukan? Ya. Ham, Ya. ini di QR code-nya ada coretan. Bisa di close dulu terus buka lagi nggak? Mencet apa ini teh? Mencet apa ya ngapus? Itu hapus tuh, ada hapus. Malah nyoret lagi gerak. Keras. Mencet Eraser apanya? tuh, eraser. Itu eraser. Mana? Pijit lagi, pijit Bentar. pensil, Pijit pensil. ada eraser. Nggak bisa diklik. Ya, aku nggak bisa diklik. Back, coba back. Ya, di close dulu. Oke, yang akunnya sudah siap, tolong di kolom chat acungkan telunjuk atau bilang siap ya. Oke. Biar akunnya ada keranjang kuningnya. Siap-siap. Yo, yang sudah siap silahkan di scan saja. Oke. Ya. Itu yang di caranya tuh di itu ya di kanan atas yang itu terus pilih my QR code bukan? Ya, betul. Udah masuk ke TikTok, terus gimana Kak? TikToknya pakai TikTok yang biasa atau Lite? Yang biasa. Yang biasa ya. Nah, masuk ke TikTok yang biasa. Terus di sini kita masuk ke yang profil. Ya. Nah, di situ nanti kan ada di sebelah atas nih yang garis 3. Ya. Yang kode QR saya. Di paling atas pojok kanan ada garis. Oh iya. Kalau ada yang kesulitan komentar aja ya. Terus gimana Kang? Udah muncul itu? Muncul apa? Coba muncul apa? Udah muncul QR code-nya. Udah muncul QR code. Udah muncul QR code-nya. Oh, ini di pojok kanan atas ada ini garis. Pojok kanan atas ada garis. Klik aja. Pojok kanan atas ada garis tuh, ada garis pindai. Ya, saat aplikasi digunakan berarti ya pakai. Betul. Sudah kepindai gimana Kang Ilham? Coba, yang udah kepindai siapa? Coba, yang udah kepindai sok ceritain itu tampilannya apa? Balik lagi ke akun saya. Yang tadi. Tampilannya balik lagi yang tadi. Tampilannya balik ke profil. Bentar. Enggak balik ke profil sih, cuman di bawahnya ada terhubung dan bersenang-senang dengan temannya. Woi, luar biasa. Iya, betul begitu. Sama. Balik ke tampilan QR code sendirinya gitu. Balik lagi. Ya, itu masih ke profil kita Kang Ilham. Sebentar ya. Nah, plastiknya tadi. Masukkan ke atas merah. Yang udah bisa scan barcode siapa boleh bercerita. Tidak ada terus-terusan aja itu muter-muter. Betul, muter-muter. Ini buat munculin keranjang kuning. Kalau udah diklik nanti masuknya ke pusat afiliasi. Udah masuk. Aku kirim di grup ya. Coba cek bentar ya. Ini aku kirim di grup ya. Biar gampang. Bentar biar tinggal klik bentar. Ini grupnya yang... Oke, ini aku kirim ya. Tonton langsung klik aja. Nanti tonton klik aja itu TikToknya. Nanti tonton ikutin aja di oke aja lanjut.
di grup kita. Ini kalau bingung. Oke. Mulai dapatkan penghasilan. Nah, itu tuh enak tuh, gas, pencet merah tuh. Add email, kirim email aja ya. Terhubung dengan mitra, tambahkan info kontak. Nah, sok. Tambahkan email. Nah, sok. Sok deh. Tampilannya Terima harusnya di mana? pesan marketing dari TikToknya di ini nggak dicentang juga nggak di atas? Gimana? Ada pilihan yang dicentang terima pesan marketing dari TikTok Shop, mending dicentang atau enggak? Soalnya bisa nggak dicentang juga. Nggak apa-apa. Jadi itu tuh ini apa sih? Apakah mau nanti teman-teman tuh dapat info update? Nah, kalau misalkan nggak mau ya jangan. Tapi kalau misalkan mau centang. Jadi kembali ke diri masing-masing itu mah nggak apa-apa. Oh, bagusnya dicentang apa enggak? Kalau misalkan mau dapat info centang. Kalau mau dapat info ya centang. Kalau mau dapat. Oh iya. Ini aku sambil kirim di grup ya tampilannya. Siap. Oke, mantap. Ada yang masih kesulitan? Masih, Kang. Kesulitan Kenapa? nih, belum. Kenapa itu? Ini masuk ke pusat. Ini kan udah klik garis 3 atau kode QR saya, kemudian muncul QR code, terus habis itu apa tuh? Diklik juga yang ujung kanan kan? Kalau Klik yang di grup misalkan aja. yang di grup kalau misalkan barcode-nya nggak Tapi bisa, yang di belum, grup aja. udah aja gitu garis turun. Ya di grup WhatsApp. Yang berhasil yang dari grup WhatsApp, Pak. Silakan yang di grup WhatsApp aja link, nggak usah pakai QR code. Kang Ilham, QR code-nya dihapus. Silakan yang belum bisa lihat di grup WhatsApp grup. Silakan diklik linknya. Yang udah ada tulisan mulai dapatkan penghasilan, coba komen yang udah dapat tulisan mulai Sudah. mendapatkan penghasilan, coba. Oke, udah. Udah. Oke. Silakan komen. Ya ada tambahan lagi apa? Share your GMV and commission data. Share di line. Oh, share aja. Baru di pusat afiliasi, Kak. Oke, nah itu tuh teman-teman gimana kalau misalkan teman-teman nanti mau nge-share, jadi nanti tuh ada misalkan seller tuh pengen lihat omset teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti pengen ngizinin si seller itu melihat omset teman-teman, boleh di-share. Tapi kalau misalkan teman-teman gak mau nge-share omset teman-teman, ya jangan aja, bebas. Jadi teman-teman mau yang mana? Tadi Naura apa Naura? Baru masuk di pusat afiliasi, terus lanjutnya gimana? Oh, udah ada ini belum? Udah ada titik shopnya belum di profil? Profil, balik lagi ke profil ya, Kak? Udah ada ini belum? Udah ada titik shopnya belum? Yes. Udah muncul. Oke. Di sini siapa yang belum muncul keranjang kuning atau titik shop di profilnya? Kita bantu bareng-bareng, kasihan. Ada yang nanya ini tapi masih 0 follower, apakah nggak bermasalah? Aku juga 0 follower. Ayo kita mulai dari 0 bareng-bareng. Ayo kita mulai dari 0 bareng-bareng ya. Gak masalah Bu, ini dikasih jalan pintas Bu. Kang, kalau udah ada pusat afiliator itu udah betul belum ya? Udah ada pusat afiliator. Udah betul. Udah Balik ke yang depan, ini. Kang. Lihat showcase-nya udah ada belum? Lihat apa? Lihat ke depan, ke profil depan. Ke depan. Ke akun depan. Kalau udah ada showcase-nya berarti udah berhasil, tinggal ngisi aja. Showcase.
Showcase sudah ada showcase. Nah, itu berarti udah berhasil tuh kalau udah ada Berhasil showcase. tuh. Ini Di ada sini bagikan data GMV dan komisi Anda. nah itu mau dibagikan atau enggak bebas. Nanti kalau misalkan dibagikan nanti sellernya lihat, tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Baiknya, Ya kalau kebaiknya kembali ke diri masing-masing sih sebenarnya kalau misalnya itu soalnya itu akun teman-teman jadi hak teman-teman. Apakah mau dibagikan atau enggak? Ibaratkan nih teman-teman ibaratkan gini, misalkan teman-teman di sini punya warung nih. Teman-teman punya warung misalkan sehari dapat 100.000. Nah, teman-teman pengen gak sih orang lain tuh tahu bahwa teman-teman tuh dapat 100.000 kayak gitu misalkan kayak gitulah contohnya mah. Itu jangan dibagikan aja dulu. Kenapa? Biar si sellernya nanti nggak ketahui. Jadi kita kalau misalnya nanti minta sampel, itu seller nggak bisa lihat. Karena kan kita belum ada penghasilan nih. Nah itu nanti sellernya kalau misalnya dia baik hati, dia bisa ngasih ke kita. Tapi kalau misalnya sellernya bisa ngelihat GMP kita, sellernya kadang nggak mau juga ngasih. Tapi kalau udah terlanjur diklik bagikan, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. terus langkah selanjutnya temukan produk yang akan dipromosikan. Oke, Ya, di sini di bisa sini ada itu yang udah. di sini ada yang ketinggalan nggak? Takutnya ada yang ketinggalan, kasihan soalnya. Tanya Udah dulu, semua tanya nih. dulu. Oke, Udah semuanya nih, aman. suruh jawab dulu. Punten A, Ya. Mangga. kalau yang saya pengajuan akunnya ditolak itu bagaimana ya? Pengajuan. Coba di screenshot ke grup coba. Nanti belanya kayak gimana coba. Ya, Coba siap, supaya Pak. aku bisa lihat. Ya. Apa karena bareng Ham? Ya, sama ini juga daftarnya akun baru. Iya ya. Tadi yang nol soalnya bisa tadi. Iya. Kalau mau Grupnya dikunci, Pak. Hah, grup dikunci katanya Kang Mujib. Cuma admin Ya, aja yang nggak bisa. Oh gitu. Oh iya, bentar. Dari tadi saya juga mau screenshot tapi gak bisa di ini. Oke, bentar. Kanaura, mohon maaf karena itu udah ditolak ya sama TikToknya. Mending buat email baru, terus daftar baru lagi aja. Langsung pas kalau misalnya udah terdaftar, nanti langsung daftar affiliate atau scan yang tadi di-share sama Ilham. Karena kalau udah ditolak agak susah. Mending bikin dari nol lagi aja nggak apa-apa. Karena mumpung masih baru juga. Tuh. Jangan memaksa pokoknya sama TikTok mah. Ya karena emang kalau udah ditolak susah. Mending langsung bikin baru lagi aja. Kalau misalnya sekarang mumpung TikTok ini gampang bikin akun, mau bikin 2-3 akun nggak apa-apa buat cadangan. Jadi nanti bisa sambilan juga gitu. Mumpung masih bisa gitu. Tapi kalau misalnya udah jalan satu dulu aja kalau misalnya emang kita masih pemula juga kan. Oke. Teh Sri Mulyati nggak harus 600 ya Teh, ini ada jalan pintas sebenarnya. 0 follower ya. Bisa. Mau 600 follower juga lebih bagus. Kebetulan akun saya juga baru di bawah 500. Bisa ya. Bisa, oke. Oke, di sini Irfan berhasil. Sri Mulyati. Ilham kalau misalkan 600 follow betul ya teman-teman semua di sini, jadi ada perbedaan di mana kalau misalkan teman-teman di sini 0 sampai 600 dan juga dalam 28 hari teman-teman semua nanti keranjang kuningnya belum muncul. Tapi teman-teman kalau misalkan udah berhasil menurunkan tautan yang kayak tadi, teman-teman bisa langsung untuk nge-share link ke WA Story buat dapat komisi dari situ ya teman-teman. Itu fitur baru dari TikTok ya guys ya. Ada yang belum bisa? Nggak bisa buka apa sih? Coba Sri Mulyati coba screenshot di grup. Langsung ke WA Story ya. Oke, di sini Susi udah. Ini Susi KNS produk ini udah bentar ya. Nah, di sini kita Timothy. Nah, ini Timothy udah bisa juga tuh. Di sini kan ada tulisannya ya di grup ya. Showcase disembunyikan katanya tuh. Jadi Timothy ini berarti syaratnya apa? Tinggal kejar 600 follower ke atas dan juga konsisten bikin konten 28 hari ke depan nanti bakalan muncul untuk keranjang kuningnya ya buat Timothy. Agus juga sama ya, itu ya PR-nya ya. Nabila juga sama PR-nya itu.
Kontennya bebas, Kang. Right ya. Kontennya mah enggak, saran mah ya kalau misalkan konten yang menghibur dulu ya teman-teman, yang menghibur dulu supaya nanti view-nya gede, yang menghibur aja dulu. Enggak tutorial juga mah enggak. Nah, kalau misalkan Deti ditolak, bikin akun baru aja, bikin akun baru, terus nanti klik lagi link yang di atas ya, nanti daftar lagi aja. Atau mungkin Deti itu mungkin ada apa ya? Mungkin kena pelanggaran sebelumnya mungkin. Jadi bikin akun baru aja nggak apa-apa. Jadi Iya. satu TikTok tuh bisa sampai 5 atau 6 kalau nggak salah ya. Mangga bikin akun baru aja. Oke, ini udah bisa ya. Siti udah bisa. Ima juga nih. Ima juga sama tadi PR-nya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang disembunyikan itu PR-nya ada tulisannya di situ ya. Tulisannya di situ Betul. udah ada ya. Harus kejar 600 pengikut dan juga teman-teman konsisten posting sampai 28 hari ke depan. 28. Mau Kontennya tanya, Kang. bebas. Nggak. Oke. Ini kan kita harus naikin follower dulu ya intinya. Betul. Ada jam-jam tertentu nggak? Ada algoritma tertentu nggak? Misalkan di jam berapa gitu. Terus kita postingnya itu berapa video nih dalam sehari? Nah, kalau misalkan ini kembali ke akun teman-teman. Kan kalau misalkan aku nih bikin konten game, aku tuh nyari waktu orang yang lagi nyantai. Di mana kalau misalkan aku ya, kalau misalkan aku itu konten tuh bikinnya itu ketika orang baru bangun yang pertama. Jadi aku bikin konten setelah subuh. Terus aku bikin konten ketika orang istirahat, ketika setengah 1 siang. Juga aku bikin kontennya malam ketika orang-orang belum tidur. Nah, tapi ini beda akun, beda juga nih. Jadi balik lagi ke akun teman-teman, dicoba aja dulu. Nanti teman-teman juga bakalan dapet trafficnya sendiri. Cobain aja dulu bebas, mau jam berapapun, mau konten apapun, mangga dicoba aja dulu ya teman-teman. Soalnya beda akun, beda konten juga. Halo, Ya, halo. silakan Kang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Mas Ilham mau tanya. Ya. Di akun saya penjualan itu sedikit sekali. Nah, dalam 1 minggu cuma 1 yang laku produknya. Di mana salahnya tuh Pak itu Ilham? Nah, boleh dikirim akun TikToknya supaya sambil dilihat ya. Dikirim di grup supaya bisa sambil dikoreksi juga. Oh gitu. Ya. Ya saya nggak bisa gimana caranya? Oh, di screenshot aja, akunnya screenshot kirim kayak gitu aja dulu. Nama Akun akunnya dari aja, mana? Dari apa? Dari TikToknya, Pak. TikTok. Ya, dari TikToknya. Dia itu ke grup. Ke WA, ya. WA. Oh ya, ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Atau nanti Japri dulu ya. Grup kita akan kunci dulu sampai materi ini selesai dulu ya. Kita kunci dulu sebentar. Oke, biar kita satu arah lagi ke Zoom ya. Oke, Kang Ilham mau nggak lanjut supaya Oke, nanti di terakhir kita bakal ada Q&A ya teman-teman, jadi jangan khawatir ya, jangan kemana-mana, tenang-tenang aja. Tinggal 30 menit yang Kang Ilham, karena supaya tidak terlalu malam, karena teman-teman tentunya ada keterbatasan kegiatan dan sebagainya. Kita batasi sampai jam 9 sampai 21.00. Nanti untuk lanjutannya mungkin bisa dilanjut di grup WA ya, Kang Ilham. Nah, Oke. Kita selesaikan di 30 menit ke depan. Oke. Nah, teman-teman semua jangan khawatir, di akhir kita bakal ada Q&A ya, teman-teman semua. Dan di sini kita lanjutnya apa di sini? Di sini teman-teman di sini bakalan dapat ini ya, teman-teman semuanya. Teman-teman nanti bakalan dapat kesempatan untuk dapat hadiah juga. Jadi teman-teman di sini siapin, teman-teman masuk ke kuisis ya guys ya, kuisis. Teman-teman siap-siap dapat hadiah ya. Siapin, kita bakal kuis sekarang. Kang Mujib, ini teh pilihnya teh praktik atau challenge friend? Gimana? Pilihnya praktik atau challenge friend? Ada yang live nggak? Bentar. Kalau ada Jadi yang kan live, pilih live. Nah ini nih, kan pilihannya cuma ada 2 nih, ada praktik sama challenge friend. Yang mana ini Kang Mujib? Yang praktik aja. Yang praktik.
Praktik. Oke, praktik. Yang mana ini? Nah, jadi affiliate boy. Yang Oh, re-etam atau apa? re-etam. Re-etam. Tapi langsung ini mah. Oh iya langsung. Keluarin Aja dulu, dulu ya. keluarin dulu. Challenge friend. Bentar. Harusnya ada yang live. Nah, itu. Challenge. Challenge friend. Nah, milihnya di mana? Di sini di soal. Di soal terus Terus challenge friend. Coba. challenge friend. Ya itu betul. Tidak, coba. Oke, teman-teman di sini masuk ke ini ya, kodenya ini ya. Ini aku kirim di Oke. grup untuk ininya. Masuk ke kuisis Nah, ya. Kasih linknya aja di chat. oke. Kodenya nih ya, kodenya itu adalah 4509045. Ini di sini kita udah ada di Enim, Linknya udah dikirim. udah ada Eko, udah. Oke, ya. Jadi kita udah masuk ke Q&A. 450. Udah ada Vivo, ada Rizvi, ada Riri, ada Depa, ada Alim, ada Eis, ada Faiza, ada Susi Bandung, ada Siska, ada Nurma, ada Linda, ada Ahmad Sorong. Kodenya kan bisa dilihatin Oh ya, nanti. sok. Yes. Oke, 39 orang. Kodenya. Kodenya 4509045. Linknya di mana ya? Di Zoom. 450 9045. 9045. Linknya di Zoom ya, di chat Zoom. Linknya di chat Zoom. Langsung start ini. Nanti nunggu yang lain. Kuis. Ya. Sok, setar. Oke, 61. Ada lagi yang mau masuk? 63, 64. Katanya udah selesai, tapi ini belum main saya. Belum, ini kan startnya di aku. Oh iya. Oke, 68. Tahu. Sehingga afiliator punya aku nggak bisa. Ini untuk coba kliknya yang ada di Zoom, diklik di chat Zoom, diklik, terus masukin kodenya 4509045. Udah ada 70 orang. Ada lagi yang mau masuk? 71. Udah ngasih namanya 4509045. 72. Masukin kodenya sebelah mana ya? Di habis ngeklik link nanti ada kode masukin langsung join. Masukin kode di situ. 450 Mulai atau 90 apa ya? 45. Mulai boleh? Udah mulai, udah biarin aja gitu. Ya. Tapi nggak masukin kode.
Tadi di awal masukin kode nggak? Pas buka Aida masuk. quizzes, Mas, Mas, klik dulu di atas ada masukin kode. Kang Agus udah ngasih nama belum? Udah, Agus. Ada Coba masuk nggak? namanya Agus siapa? Agus Jenny. Agus Jenny. Soham, cek Agus Jenny udah ada belum? Oke. Di sini Oh, kita atas ada. nama Ervan udah ada belum? Oke, di sini 80 orang ya. Di sini kita ada Diem, Eka, Vivo, Rizky, Riri, Depa, Alim, Eis, Faiza, Susi, Siska, Nurma, Linda, Ahmad, Sorong, Irwansyah, Anissa, Fajar, Barik, Fadilah. Ini 40, 50. Oh, ini masukin kode. Ada Irfan, ada Mia, ada Nuryana, ada Sabian, ada Mulan Ahmad, ada Bu Ayu. Ini udah nggak bisa scroll ke bawah lagi. Yang pakai kode keluarin lagi. Kasihan nanti kalau menang. Katanya nggak ada. Iya. Ditentang dulu keluar nanti masukin lagi. Suruh masuk lagi. Iya, ya. 3 menit lah, 3 menit. Tungguin. Belum ada ya? Belum. Ulangi lagi linknya, Kang. Oke, ulangi lagi sebentar. Masuk. Ya, masuk Sok. lagi linknya. Kodenya ini ya, Mulai dari awal ya. Ya, mulai sok. dari awal. Oke, 89 Masukkan orang. nama kamu. Coba Ya, masukkan nama itu. kamu ya. Betul. Terus itu Ya udah, masuk nama kamu, terus udah masuk belum? coba lagi. Oke, klik ya. Ya. 93. Sudah minta teman Anda untuk membuka alamat web berikut. 2. Masukkan kode game. Nah, kode game. 450. Diklik kode gamenya. Ya. Masukin kodenya. Ya, di mana masukinnya? Ya masukin kode game, harusnya diketik. 99. Ini udah ada tulisan 4050 9045. Ya udah klik, betul. Terus mulai. Udah, klik. Jangan, Nanti mulainya jangan dari mulai. kami. Jangan dulu mulai. Jangan dulu mulai. Bentar, bareng. 100. Ya, saya Ya, 1 menit gimana? lagi. Bentar, Kang. Kalau udah Tunggu muncul aja. begitu mah berarti udah, tungguin aja. Tungguin aja, Kang. Iya, tungguin aja, Pak. Punya saya juga munculnya begitu. 101. Iya. Ya, tinggal nunggu aja kalau udah tampilan gitu, Pak. Teman-teman di situ kalau misalkan ada yang meme itu matiin aja soalnya memenya ganggu, tapi bebas sih. Yang memenya dimatiin aja yang meme. Meme. Dimatiin aja kalau meme. Takutnya malah ganggu nanti. Di kamar nenek. Yo, mulai. Siap, Kang Mujib? Udah? Siap, 1 menit lagi bentar. Oh. 1 menit lagi bagi yang belum, yo. Siap. 30 detik. 103. Ya, 30 detik ya. Oke. Yang terbaik aja yang diambil ya. Kayaknya yang juara 1 saja yang diambil. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Iya. Oke. Coba liatin live board-nya Kang Ilham. Mencet apa? Mencet apa itu ya? Itu tuh yang ada apa gambar itunya? Yang mana? Ini. Gambar hijau. Ini. Ya itu. Sip. Ya itu. Nextnya mencet apa nextnya? Atau emang berjalan aja? Berjalan aja nanti yang pokoknya yang jawabannya paling cepat dan benar itu yang di atas.
Berarti ini update terus ya? Ini update terus. Oke. Coba di refresh aja. Di refresh. Refreshnya Saya kumaha? mulai gak bisa. Kang Pipo. Mungkin Kang Pipo belum masuk kayaknya. Coba kejar dulu Kang Pipo masuk dulu. Oke. Ini yang Siapa itu? pertama Faiza, yang kedua Faiza. Risa, yang ketiga Tadi Diem. siapa? Ayo lanjut. Ayo Yang lanjut. keempat Anissa, kelima Reva, enam Iya. Nuryana, tujuh Eis, Semangat. 8 Saidah. Hmm. Oke, lanjut. Oke, Faiza masih dipegang oleh Faiza. Faiza pertama, Faizi Risa masih kedua, Faiza. ketiga Dien. Lanjut. Oke. Silahkan dicoba. Belum ada bapak-bapak atau Hudam? Belum. Oh, belum. Kang Din masih mengejar Kang Din. Ya. Silahkan Din. Kang Din, luar biasa. Azrah ke-11, Rafka Semangat Kang Din. 12, Fajar Bungo 13, Wais 14, Anissa 15, Amri 16, Siska 17, Ya, Vivo Pipo masih berusaha 18, masuk Pipo. 19 Maulana, Iya, Iin ada 20, siapa di sana? 21, Barik 22, Oke. 950 23, Nur Hayati 24, 25 Riri, 450 26, Mhm. Irfan 27, Yudi 28, Aisyah 29, M Zuhri 30, Firdaus 31, Boy 32, Aldi 33, Joko 34, Masih Linda kuat 35. ternyata. Faiza masih kuat di atas. Iya, masih belum bergeming. Risa Oh, ke-1, ada siapa Ai itu siapa? kedua, 3 Risa. Faiza. Risa menggeser Faiza. Risa menggeser Faiza. Ada siapa di sana? Ada Susilowati. Luar biasa. Luar biasa. Ada siapa di sana? Mantap. Oh, masih Risa. Risa dibayang-bayangi oleh Susilowati. Ada Faijah di nomor ketiga. Ya. Di nomor 4 ada Kang Din. Kang Din masih terus membayangi dari bawah. Belum melesat ke atas ternyata. Masih kita refresh lagi. Iya, masih Risa memimpin dengan 10.070. Luar biasa. Iya, belum ada Hudam lagi yang menyusul. Semuanya masih diisi oleh Lajnah. Lajnah masih memimpin. Lajnah terdepan. Beres, Ham? Udah ada yang beres belum? Alhamdulillah, udah habis waktunya ternyata. Iya, belum ya? Masih ya? Udah ada yang beres semua? Baru ini sih, baru 64 dari 11, jadi 64 yang Baru baru beres. 4. Oke, kita lihat. Masih ada Risa. Yang terbaik Teh Risa, ya. Iya. masih belum bergeming ada. Iya. Oke. 77. Iya. Masih ada. Turun lagi. Oke, siap Pak Kepsek, Kang Dian. Di monitor sudah ditemukan pemenangnya ya. Kita akan end game nih. End game aja. Oke, end game. Di screenshot dulu. Screenshot dulu. Oke, screenshot dulu Kang Ilham. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Screenshot dulu. Udah Kang Dian? Ku Ilham aja. Oke, Yam, coba di screenshot dulu, Ham. Oke. Iya. Oke. Iya. Ya, silahkan Ham di end game dulu. Setelah Oke, di end game. Oke. Silahkan untuk di ke penutup atau tanya jawab lah ya. Sampai jam 10 menit lagi. Saya ada waktu 10 menit, nanti kita akhiri. Oke, terima kasih. Risa yang pertama ya, teman-teman semua di sini Mubarak.
Yang kedua di sini kita ada Ai dan yang ketiga di sini kita ada Faiza. Oke teman-teman, di sini kita bakalan masuk ke Q&A. Silakan kalau tadi yang ada pertanyaan boleh, mangga. Ini open mic ya untuk nanyanya. Silakan angkat tangan dulu. Berapa menit, Kang? 10 menit aja. Mangga angkat tangan dulu ya bagi yang mau nanya. Seputar yang tadi ya. Aktivasi akun dan lain sebagainya. Ada yang angkat tangan? Langsung open mic boleh ya. Oke, silahkan. Angkat tangan. Kang Barik, boleh open mic. Ya, Kang. Ya, enggak. Tadi kayaknya ke skip di chat ya. Ya. Produk atau video yang tadi itu kan kena pelanggaran ya. Kan tadi baiknya itu di ban atau di take down ya. Kalau walaupun misalkan itu ori, terus misalkan udah di take down, kita edit kembali misalkan, nah itu boleh di up lagi nggak gitu? Dengan syarat nanti kalau misalkan mau diedit kembali dengan tampilan yang berbeda dan juga nanti dengan hook yang berbeda. Jadi nanti supaya nggak kena duplikat konten. Kalau misalkan benar-benar original ya buat kontennya, dan pastikan bahwa itu kontennya benar-benar memenuhi syarat TikTok. Takutnya walau udah di edit nih, capek-capek edit, ternyata emang kontennya, takutnya emang kontennya ada apa-apa malah tadi nantinya bermasalah lagi. Pastikan kontennya aman kayak gitu. Oke, yang kedua Teh Diana Ramadana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya, Ya. mau nanya tentang live. Nah, mengapa pada saat live di menit-menit awal tuh bisa ratusan penontonnya, kemudian berangsur-angsur jadi puluhan, terus setelah 30 menit ke atas tuh jadi di bawah 10. Nah, gimana tipsnya cara menstabilkan dan juga si yang CO di live itu, yang trennya itu tuh, yang ada tren apinya itu bisa naik dan bisa CO-nya yang banyak gitu. Terus bisa stabil tuh seperti apa? Ya. Oke, Kak Diana. Yang pertama di sini kita live ya. Kalau misalkan nih kita misalkan kalau misalkan nanti jam 8 nih ada film yang kita suka, contoh Fast Furious. Sebelumnya si TV itu pasti ngiklanin dulu nih di hari sebelumnya bahwa nanti jam 8 tanggal segini bakal ada Fast Furious. Terus besoknya juga sebelumnya lagi diklanin lagi bahwa nanti jam 8 bakal ada Fast Furious jam 8. Nah, teman-teman juga sama. Kalau misalkan nanti misalkan nih besok misalkan hari Minggu mau live jam 8 malam. Nah, bikin konten dari sekarang, di akhirnya tuh diselipi bahwa nanti ya teman-teman jangan lupa nonton. Aku bakalan live besok tanggal berapa? Besok tanggal 29 jam 8 malam. Terus teman-teman besok bikin konten lagi pagi. Di akhirnya dimasukin lagi. Bikin konten apapun, ya kontennya apapun. Cuman di akhirnya nanti dimasukin lagi tuh. Teman-teman jangan lupa, nanti aku bakalan live jam 8 malam. Jadi benar-benar diingetin terus tuh penontonnya bahwa nanti Teh Diana tuh bakalan bikin konten jam 8 malam atau bakalan live jam 8 malam. Jadi penonton tuh udah siap, ini aku bakalan ngosongin waktu nih buat jam 8 malam mau nonton nih live-nya Diana misalkan kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk bikin konten dulu sebelumnya, ngingetin followernya. Dan kenapa kalau misalkan ini di awal-awal tuh penontonnya gede misalkan sampai 200 ke atas, tapi tiba-tiba 30 menit kemudian tiba-tiba kenapa malah di bawah 10. Jadi sistemnya tuh sama kayak kita bikin konten. Awalnya tuh si konten tuh dikasih dulu nih ke 200 orang pertama. Nah, apakah dia tuh tertarik atau enggak dengan konten kita? Kalau misalkan nggak tertarik, nanti kan mereka tuh pasti keluar nih, keluar, 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 akhirnya mereka tuh udah aja nggak ada. Nah, saran kalau misalkan teman-teman baru mulai live di awal, teman-teman di awal tuh kasih konten yang
ini apa sih kalau misalkan teman-teman belum ada hooknya, misalkan nih, teman-teman jangan kemana-mana, nanti di jam sekian, misalkan nih live-nya kan jam 8 nih, misalkan jam 8:10 aku bakalan kasih promo Ambyar, aku bakalan kasih produk-produk yang diskon. Jadi mereka tuh nungguin 10 menit tuh. Lumayan kalau misalkan orang-orang nunggu 10 menit, nanti si TikTok tuh, wah ini kontennya bagus nih, coba dikasih ke orang lain. Terus ternyata ada lagi yang masuk, dikasih lagi ke orang lain. Jadi gitu ya sama sistemnya. Jadi awal-awal dikasih dulu misalkan ke 5 orang dulu, 5 orang tertarik nggak? Kalau tertarik, bakal dikasih lagi ke 10 orang. Kalau tertarik, bakal dikasih lagi ke 20 orang. Dan juga seperti efek bola salju. Tapi kalau misalkan emang followernya emang, view-nya malah menurun, berarti emang ada yang kurang di live kita mungkin. Mungkin malah membosankan, mungkin malah boring, atau misalkan, aduh kenapa tiba-tiba malah jualan, misalkan kayak gitu. Jadi harus ada unsur menariknya dulu ya buat live. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Ada dari Kang Din. Maka Kang Din, open mic. Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Kang Din. Kalau konten pakai AI, gimana tuh? Untuk konten pakai AI, kan TikTok tuh emang udah ada, sepertinya tuh AI-nya tuh udah ada. Tapi baik lagi ya, kan AI itu masih baru nih. Kan di situ nanti ada nih di pengaturannya. Postingan ini postingan dengan AI atau bukan? Kalau misalkan postingnya pakai AI, diklik aja si ininya, si postingan dengan AI-nya, iya. Tapi kalau misalkan bukan, di no aja. Paling kayak gitu aja sih untuk posting dengan AI. Siap. Oke, mangga. Kita ketemu lagi besok untuk membedah akun dan bagaimana sih caranya beriklan ataupun bagaimana memonetisasi akun-akun baru. Kepada Kang Irfan, monggo untuk ditutup. Atau dari Pak Kepala Sekolah dulu ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Kang Irfan join nggak? Barangkali dia lagi istirahat. Aman Kang. Aman. Dikira sudah istirahat. Ya, jazakumullah buat semua peserta. Kalau lihat antusiasmenya, alhamdulillah ya ini di batch yang ke-16 nih. Kalau secara resmi, batch 16 PBO ini luar biasa ya. Jumlah peserta itu yang terdaftar 417 dan mendominasi itu LI dengan Ansor. Udah ya lumayan lah gitu. Terus juga lihat live Zoom luar biasa sampai detik ini masih ada 98 orang yang bertahan. Memang ada di beberapa tempat yang ada kegiatan ya seperti malam Ansor, tadi ada pengajian cabang, lagi lomba. Ya alhamdulillah. Terus tadi juga ada saya lihat di live chat memang ada yang menyarankan saling follow, ya memang kita semuanya akan ke situ gitu karena ya kita bangun dulu nih chemistry dari para peserta dulu. Chemistry-nya kalau sudah dapat, terus tadi ada Kang Ilham juga ngasih tips and triknya. Nanti ending-endingnya tetap ke saling follow pastinya. Jadi kembali lagi gitu. Ada satu amanatnya Pak Amir ke Kang Irfan sebagai Sahabat Tijarot bahwa gimana sih kita untuk meningkatkan canda anggota, ya salah satunya ya dengan begini gitu. Karena Sahabat Tijarot itu hanya bisa memberikan peluang gitu. Walaupun banyak yang chat ke saya atau juga mungkin chat pribadi ke Kang Irfan berbicara tentang modal, ya mohon maaf gitu. Sahabat Tijarot mah hanya ngasih peluang. Nah ini yang kita kasih itu peluang. Nah, peluang inilah yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Gitu. Karena saya juga jujur aja dari tahun 2019 sampai detik ini belum bermain TikTok. Dan masih belajar. Dan ya balik lagi. Mungkin kalau saya mah algoritmanya belum saya pahami, makanya saya masih banyak belajar sama Kang Ilham, besok sama Kang Riki, dan bakal lebih seru lagi sebetulnya. Tadi di
diskusi sengaja saya minta Kang Mujib cut karena nanti mulai besok kalau malam ini saya takutnya ada beberapa teman yang terlalu malam. Jadi mulai besok saya buka atau kalau misalnya Kang Mujib duluan bangun ya silahkan buka untuk chat diskusi yang tadi yang barcode yang untuk apa namanya keranjang kuning itu gitu. Itu dari saya yang mudah-mudahan besok antusiasme dari peserta luar biasa gitu. Mudah-mudahan lebih banyak lagi karena saya sempat dengar tadi Kang Mujib nyebutin ada yang dari Sorong ya. Nah, live-nya ini Zoom ini kita sengaja di 6:30 itu karena mengantisipasi yang teman-teman yang dari timur. Sekarang kalau kita jam 9 di sini, yang dari timur kan udah jelas mereka udah jam 11 gitu. Jadi saya mohon maklumnya dari teman-teman yang dari Indonesia bagian barat ya mohon maklum gitu. Minta maklumnya aja. Mudah-mudahan besok lebih ramai lagi dari hari ini, lebih antusias lagi dan lebih komunikatif lagi gitu. Silakan Kang Mujib dari saya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak Kepala Sekolah. Mangga Kang Irfan untuk menutup dan memimpin doa. Oke. Kang. Ya, kenapa Kang Irfan? Halo, Assalamualaikum. Salam. Ada. Iya Kang, suara saya jelas Kang? Jelas Kang. Iya, saya sedikit sih ya, tolong kepada semua peserta ya. Kalau memang ada yang tidak dimengerti, ataupun memang misalkan masih betul-betul awam ataupun dari nol, kalau tidak dimengerti, tolong betul-betul di chat ya, nanti di grup, bahwa saya tuh belum bisa ini, belum bisa itu, belum bisa ini. Ya mungkin mudah-mudahan narasumber kita memberikan informasinya dengan sedetail mungkin ya. Biar besok kita sudah betul-betul dengan Kang Riki narasumbernya ya udah paham banget gitu semuanya gitu. Jadi udah tinggal lari besok itu gitu. Mungkin itu sih sedikit dari saya masukan sih ke semua peserta untuk mencari berkah dari pertemuan ini. Kita tutup dengan doa mulai Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakumullah semuanya. Untuk malam hari ini dicukupkan sekian. Nanti kalau ada yang belum dimengerti, besok chat grup nanti dibuka untuk pembahasan mengenai materi yang malam ini disampaikan. Silahkan nanti yang mau dibahas, linknya saja dikirim, tidak usah screenshotnya, supaya nanti Kang Ilham ataupun Kang Riki ataupun saya dan Kang Dian bisa membedahnya luar untuk dibahas dan para suhu yang lain di belakang. Demikian untuk malam hari ini, hatur nuhun, silahkan untuk dapat lab Zoom. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakumullah. Hatur nuhun Kang Amri. Hatur nuhun Jazakumullah Bangga. Kang Jamal. Hatur nuhun. Ya, silakan live. Silakan Kang Din. Iya. Silakan Kang Toto. Ya, jazakumullah Kang Jailani Praya. Ya. Kang Dian, Kang Irfan, Kang Ilham. Ya. Nah, kita ada evaluasi bentar. Tunggu yang lain ini dulu ya. Siap, Kang Agus Jenny, makasih. Ya, mohon doanya supaya terus berkembang dan terus
bersamai teman-teman